Selamat datang kepada para peserta semua di kajian online ICAI ke-25. Jadi kita malam ini akan membahas mengenai asuransi wajib. Ini lagi hangat-hangatnya diskusinya di mana-mana. Kita lihat berbagai pihak juga bicara dari perspektif masing-masing. Jadi nanti kita akan dengar dari para pakar di sini nih yang sudah hadir, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai acara, mungkin kita dengarkan dulu opening dari Pak Amrin selaku founder ya dari ICA ini. Silakan Pak Amrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan kita, yaitu melakukan kajian online ICAI ke-25. Alhamdulillah, ICAI sudah 25 kali kita melakukan kajian online, berarti sudah kurang lebih 25 bulan, ya hampir 2 tahun lebih. Ya, ada yang tidak kita lakukan pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, ya berarti kita kurang lebih udah 27 bulan. Alhamdulillah masih bisa eksis, bisa berjalan. ICA merupakan Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia yang mana merupakan grup WA, dan kita berusaha setiap bulannya untuk memberikan literasi, memberikan inklusi, serta memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai asuransi, terutama hal-hal yang sedang lagi ramai atau in ya gitu ya di industri. Kemudian kita berusaha untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, jangan sampai salah tafsir atau salah pengertian tentang apa itu asuransi. Dan yang akan datang, mudah-mudahan saya tunggu masukan dari teman-teman anggota grup saya untuk memberikan tema apa yang menarik untuk kita lakukan, kita adakan. Acara ini direkam dan nanti ada siaran YouTube-nya, silakan disaksikan bagi teman-teman yang tidak sempat di channel Asuransi dan Keuangan. Ya, kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza ya Ronaldo yang telah bersedia menjadi narasumber hari ini, dan Bapak Eko Sukrianto. Terima kasih Pak Eko. Pak Dilil, terima kasih Pak Dilil telah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk berbagi pengalaman dari kita. Dan Pak Ibrahim Rahman, ya dosen Simbra. Terima kasih Pak Ibrahim. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat bagi banyak orang ya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrin atas openingnya. Jadi teaser sedikit untuk teman-teman peserta semua. Jadi pakar kita ini nanti backgroundnya beda-beda. Jadi akan kita lihat sudut pandang yang kaya nanti di dalam diskusi kita malam ini. Untuk yang pertama mungkin saya akan menghadirkan Pak Reza eh, Ronaldo nih gitu. Pak Reza sekarang ada di Jasa Cipta Rembaka Reinsurance Broker ya Pak. Tapi Betul, saya Pak. tahunya Bapak dari Jasindo Syariah. Jadi ini akan ada dua sudut pandang nih ya Pak. Jadi asuransi seperti apa, broker yang mungkin Bapak langsung banyak ketemu ke klien-klien juga akan punya sudut pandang yang berbeda gitu ya Pak. Jadi malam ini Pak Reza Ronaldo akan bicara mengenai implementasi ya kira-kira akan seperti apa asuransi TPL ini. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Ibrahim Rahman. Sebelum saya menyapa para penulis, saya mau menyapa dulu suhu saya, guru saya. Assalamualaikum Pak Firdaus Jalani. Pak Fir, Waalaikumsalam. masih nyempetin, Baru terima hadir. kasih sudah menyempatkan Pak Fir. Padahal tadi kita siang tadi ketemu kan, siang sampai sore itu Pak Fir. Iya, iya, Sehat selalu ya Pak Fir ya, Pak Firdaus. iya, sehat, sehat, alhamdulillah. Ini apa dewas saya nih di Kupasi yang kami hormati Haji Amrin, Abdul Amrin, yang kami hormati Pak Eko Supriyanto, yang kami hormati Pak Haji Delil Khairat, kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat semua. Ada Pak Sugeng Purnomo juga nih, saya lihat ada beberapa sahabat saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum. salam sejahtera untuk kita semua, salam sukses, salam sehat, dan salam hormat kepada sahabat semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Ibrahim Rahman. Mohon izin, saya ingin share sendiri ya Pak Ibrahim ya, mohon izin saya share
Silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, saya akan coba membawakan materi kali ini sebagai ya diskusi lah, kita sharing gitu, persiapan dan implementasi asuransi wajib kendaraan bermotor ya TPL untuk ini. Baik, tentu kita tahulah bahwa pemerintah mempunyai latar belakang yang cukup matang ya. Mengapa ini akan di launching, akan dibuat itu pada hakikatnya bahwa rencana penerapan ini didasari oleh meningkatnya kebutuhan ya, kan perlindungan hukum dan perlindungan finansial bagi korban kecelakaan lalu lintas. Karena memang pada faktanya pemilik kendaraan Indonesia cenderung belum memiliki asuransi TPL, sehingga banyak masyarakat lain ya di sisi lain yang menderita musibah, menderita kerugian tidak mendapatkan kompensasi yang layak ya. Dan tentu bertujuan sesuai tujuan asuransi, ingin memproteksi, melindungi, mensejahterakan. Dan ada beberapa latar belakang, paling tidak 4 yang saya himpun dari berbagai pakar-pakar di media cetak, di media elektronik, bahwa tujuannya asuransi wajib ini adalah melindungi, memberikan perlindungan hukum, mengurangi konflik. Jadi tidak ada lagi nanti yang ribut ya, di jalanan, atau mungkin yang saling menuntut di pengadilan, ya itu akan berkurang. Mudah-mudahan dengan ini nanti dijalankan, kemudian tentu mendukung stabilitas ekonomi ya, meringankan beban finansial dari korban kecelakaan dari masyarakat ya, sehingga mendapatkan ganti rugi atau santunan apapun namanya. Dan pada akhirnya sebenarnya pemerintah ingin mengharapkan kesejahteraan meningkat pada sisi masyarakat itu lebih tenang, lebih nyaman, karena beban finansial jadi berkurang apabila terjadi musibah. Itu yang saya himpun dari tulisan Pak Kapler, Pak Wahyudin Rahman, beberapa teman-teman penulis yang sudah lebih dahulu menulis ini. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman para sahabat sudah tidak heran ya dengan berbagai-bagai kasus kecelakaan ya. Ini hanya ini saja, kecelakaan banyak sekali yang terbakar, terguling, banyak sekali kasus-kasus kejadian. Ini saya cuplik dari beberapa media elektronik ya. Kemudian ini juga kita belajar bahwa banyak sekali kejadian atau kasus-kasus kerugian yang menimpa masyarakat. Sehingga inisiatif ini dicanangkan oleh pemerintah tentu akan membawa harapannya akan membawa manfaat ya kepada kita semua. Nah, kalau kita lihat data Bapak dan Ibu, bisa kita lihat ini data saya ambil dari Kompas Otomotif, dari Dirjendak, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dari berbagai-bagai publisher ya hal ini. Kita lihat setelah dari tahun 2020 selalu meningkat ya, selalu meningkat baik di sisi jumlah kecelakaan, jumlah korban yang luka berat, luka ringan, ini selalu bertambah. Kalau kita bacakan terus saja, di tahun 2020 jumlah kecelakaan secara total itu 100.028 kasus. Di 2023 meningkat jadi 148.307 ya. Yang meninggal juga selalu bertambah. Yang luka ringan juga selalu bertambah dari statistiknya. Di tahun 2023, total kecelakaannya ada 148.000 lebih kasus ya. Yang terbanyak dari Provinsi Jawa Timur dengan 31, hampir 32.000 kasus. Provinsi kedua Jawa Tengah. Kemudian kalau saya baca lagi di data yang saya miliki itu Jawa Barat, baru DKI Jakarta. Nah ini menunjukkan memang banyak sekali nih kejadian, kasus-kasus yang harus mendapat perhatian. Basisnya ini mungkin, nah tinggal nih Bapak dan Ibu, teman-teman, ya selalu lah dalam sebuah kebijakan baru, ada pro dan kontra ya. Nah silahkan sajalah. Tapi saya yakin pemerintah saat ini sedang menyiapkan produk hukum, menyiapkan peraturan, dan tentu kalau kami dari sisi pemerhati, dari praktisi ya,
tentu kami yakini bahwa akan banyak manfaatnya daripada mudaratnya, daripada keburukannya. Tentu program ini akan menjadi suatu hal yang baik. Nanti saya jelaskan. Tapi apapun itu, saya juga menghargai bahwa ada yang kontra, ada yang kurang setuju, ada yang begini, ya silakan saja. Tapi demi membangun citra industri asuransi, tentu saya sebagai pemerhati, sebagai praktisi, tentu berharap bahwa program asuransi wajib ini akan menjadi lebih baik ya. Ya tentu sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap sahabat-sahabat teman-teman yang tidak atau belum setuju silahkan. Tapi justru saya ingin memaparkan di sini eh, hal-hal yang sebagai berikut, bahwa setelah kita lakukan benchmarking penelitian terhadap negara-negara lain sudah lebih dulu ya para sahabat sudah lebih dulu Pak Amrin, eh, yang dari tahun kita kaget-kaget sendiri bahkan Malaysia saja dia punya piam tuh yang menyelenggarakan insuransi wajib ini. Mungkin Pak Delil nanti akan menyampaikan. Pak Delil kita sama-sama tahu pernah cukup lama di Malaysia. Itu sudah dimulai nih tahun 82 ya. Ya, artinya ini bukan hal yang baru. Di negara lain sudah lama dilakukan dan berhasil. Ini beberapa saja yang saya cuplik, tapi mungkin masih ada lagi di Eropa dan di tempat lain ya. Kalau saya benchmark ke PIAM, ke Persatuan Insurance Malaysia yang telah lebih dulu, ini kira-kira dia berdasarkan itu Pak Amrin berkapasitas. Jadi kalau 1.500 cc itu sekian ya 400 ringgit Malaysia sekitar 1,3 juta per tahun. Nanti kalau yang 1.500 sampai 2.000 sekian. Nanti belum tahu nih peraturan pemerintah akan seperti apa. Nanti untuk sepeda motor ya kira-kira kita punya gambaran ya yang sudah dilaksanakan oleh negeri tetangga yang sudah berhasil, mereka sudah lama lakukan untuk menambah kenyamanan, menambah kesejahteraan masyarakat. Di sana mereka sudah lakukan itu. Nah, kalau saya lebih kepada di sini nih Pak Ibrahim, Pak Eko, what next sih? Yang pertama tentu kita tunggu ya kebijakan atau peraturan pemerintah akan seperti apa nih. Nanti baru kita bagaimana mengedukasi masyarakat tentang asuransi wajib PPL atau motor ini. Lalu bagaimana sosialisasinya. Jadi alih-alih pro kontranya, saya justru ingin ini lebih baik dilaksanakan. Paling tidak awal-awal itu bisa kayak BPJS Kesehatan lah. Itu harapan. Jadi mimpi saya itu, harapan saya itu bapak-bapak, teman-teman, para sahabat. Jadi nanti kita support. Ini sekarang pemerintah saya yakin sedang mempersiapkan ini ya. Karena siapa yang harus terlibat? Karena banyak nih. Kalau kita bicara Indonesia, tentu yang punya data itu Pemda juga, Depdagri yang membawahi Pemda se-Indonesia, datanya juga di Dukcapil. Kemudian kita harus melibatkan Kakor Lantas, Polri, karena Samsat segala macam kan. Terus juga Dirjen Perhubungan Darat ya. Pasti regulator OJK udah pasti tuh. Ya, kita banyak hal yang terlibat ini. Kemudian mungkin juga tadi seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kan sudah ada asuransi wajib juga jasa harja itu untuk asuransi kecelakaan kendaraan jalan raya. Nah sebagai pemain lama mungkin kita harus benchmark juga, ya, artinya harus ikut terlibat juga tuh. Nah setelah semua pihak terlibat, baik seluruh pihak lah, ya secara pentahelix, seluruh pihak terlibat, asosiasi terlibat, nanti mungkin sampai ke DPR nanti karena undang-undang itu peraturan kan nanti sampai harus persetujuan. Artinya banyak pihak berkolaborasi dan bersinergi untuk membuat kebijakan yang saya inginnya di mimpi saya itu kebijakan ini nanti tuh kebijakan yang amat baik gitu ya. Baik dari segi servis, layanan, karena kita akan bicara masif se Indonesia. Tapi nanti pelaksanaan bertahap Jabodetabek dulu, di baru Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, tapi artinya ini peraturan ini harus dibuat sedemikian rupa dengan masukan dari berbagai-bagai kalangan, praktisi kebijakan publik, orang risk management, orang IT ya. Karena ini
kita apa begitu ini wajib, semua orang di Indonesia punya kan bermotor ada 200 juta misalnya. Nah, ini kan harus ada platform digital yang baik. Nanti siapa leadernya, bagaimana servisnya, tata caranya seperti apa, bagaimana SOP klaimnya. Tentu kita nggak pengen ini gagal. Ini kalaupun terjadi ini Pak, di mimpi saya itu, di bayangan saya ini harus berhasil, harus baik. Karena ini citra kita semua Bapak dan Ibu. Citra asuransi harus lebih baik dengan adanya ini. Ini salah satu pemicu yang bisa memberikan percayaan lebih. Oh begitu ini baik, bagus, jalan. Itu masyarakat trustnya akan lebih lebih lagi, trustnya bakal dapat nih. Ya, sampai saat ini belum ada spesifik dasar hukum. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang P2SK, jadi memang ada rooms di situ bahwa dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu memang eh, diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk rancangan program dan mewajibkan kelompok tertentu untuk berpartisipasi dalam program wajib tersebut. Nah, tapi turunannya tentu kita harus lihat lagi. Sampai saat ini belum ada spesifik yang eh, undang-undang yang merujuk kepada TPL ini, tapi saya yakin pemerintah sedang menyiapkan itu. Nah, lagi-lagi saya sudah singgung tadi bagaimana inisiatifnya nanti untuk implement, bagaimana aksinya. Tentu kita pengen ya seperti BPJS begitu ya, ada digital platformnya di handphone, semua bisa diunduh, bisa di-download. Dan semua pihak-pihak yang saya sampaikan tadi, baik dari regulator, OJK, Kakor Lantas, Samsat, Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemendagri yang punya data, semua asosiasi stakeholder lain lah di industri asuransi ini harus diminta masukan, beri masukan kepada pemerintah, kepada pemerintah untuk nanti membuat sesuatu yang benar-benar baik ya. Ya, jadi semua nanti dari AUI, media, pakar asuransi, pakar kebijakan publik, semua kita libatkan. Dan misalnya ini ya, misalnya saya punya teringat Telkom, ada yang bisa diminta bantuan, mungkin Telkom salah satunya ya, salah satu pembuat platform digital BUMN, itu juga mungkin bisa diminta masukan atau diminta pendapat untuk membuatkan platform digitalnya dalam rangka membangun infrastruktur asuransi wajib TPL ini, karena akan masif. Juga kita bisa minta nanti, kita harapkan dari Jasara Harja sebagai yang perusahaan asuransi wajib yang experience dalam mengelola asuransi kecelakaan di jalan raya, kita juga minta masukan. Dan juga mungkin nanti para para pengambil kebijakan bisa melakukan benchmark pada Riam di Malaysia. Kira-kira itu inisiatifnya dan aksinya dalam rangka implementasi dan edukasinya nanti. Ini sebetulnya ini lebih ke ini Pak Amrin, mimpi saya nih, hayalan saya, bagaimana sih implementasi digital, strateginya akan seperti apa, bagaimana pengembangan infrastruktur asuransi ini. Karena saya pengen, sekali lagi saya mimpi saya nih, sekali ini jadi, dengan bantuan dari berbagai pihak ya, dari seluruh stakeholder, dia jadi ini akan bagus gitu ya. Jadi kita, karena ini kan membawa nama marwah negara, kita juga udah benchmark orang lain yang udah lama melakukan, dan juga ini akan membawa citra positif kepada industri asuransi kalau ini berhasil. Jadi asuransi itu wah dirasakan manfaatnya, tidak hanya BPJS Kesehatan, tapi juga pemilik kendaraan bermotor juga akan merasakan. Ya ini nanti apa pengelolanya itu peningkatan SDM-nya, pelayanannya, kolaborasi dengan kemitraan strategis. Jadi bagaimana nanti melakukan sosialisasi dan edukasi secara nasional ya, mengadopsi bila perlu mengadopsi Internet of Things, jadi selain platform digital. Jadi nanti itu otomatis di mana kejadiannya, kecelakaan, di mana musibah, bagaimana nanti kerjasama dengan, apakah diberikan santunan, walau alam ini diberikan santunan berupa uang, apakah akan ada kerjasama dengan rumah sakit, bengkel, atau pelayanan pengaduannya, karena ini kan ada layanannya nih. Begitu once ini di launching, tentu orang banyak nih, masyarakat banyak, masif, tentu memerlukan pelayanan, pengaduan, nanti klaimnya bagaimana, karena kalau kita lihat dalam 1 jam, itu kecelakaan itu udah ratusan seluruh Indonesia itu, kalau kita lihat data itu. Jadi titik-titiknya di mana saja, mana yang perlu ada TPL begitu ya, ada
Misalnya tukang dagang, ada warung, ada pihak lain, ada rumah yang diseruduk. Nah, itu kan TPL itu juga memungkinkan beberapa berbagai-bagai jenis kecelakaan ya. Nah, itu juga memerlukan IT karena kalau tidak titik-titiknya itu di mana aja kejadiannya. Nanti pengelola menjadi sulit kalau tidak menggunakan platform digital atau IT yang baik gitu ya. Dan tentu ini bisa, saya pikir salah satu yang ahli untuk membuat platform digital itu kalau BUMN setahu saya itu Telkom karena ada Telkom Sigma, ada berbagai anak perusahaan Telkom yang memang dia main di IT ya. Jadi intinya tuh service dan layanan tuh di benak saya itu akan sebanding, sebagus, atau lebih bagus daripada BPJS yang udah berjalan gitu ya harapannya. Baik, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi nanti kita ada Pak Delil, ada Pak Eko yang pengalaman juga di kendaraan bermotor kan Bayangkara luar biasa lah pengalamannya, Bapak yang lain. Intinya saya berharap bahwa edukasi, sosialisasi, implementasi nanti itu melibatkan transformasi digital, kesiapan infrastruktur, dan sosialisasi yang tepat merupakan kunci ya suksesan dari program asuransi wajib ini guna peningkatan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan serta mempercayai masyarakat. Potensi besar ya, jadi saya bilang tadi kan dari mulai Polri, Depdagri, Kemenhub, OJK, industri, asosiasi, ya kita bantu implementasinya, kita awasi bersama-sama, dan tentu dengan kita sama-sama memperbaiki, kita sama-sama sosialisasi, sama-sama implementasikan dengan teknologi yang tepat guna, di situ akan terbangun sinergi antar stakeholder dan diperlukan peran aktif dan pengawasan bersama. Sekali lagi tujuannya ini di sini nih. Yuk kita lanjutkan, kita akselerasi inisiatif dari pemerintah ini untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, karena kita pengen asuransi ini membawa manfaat ya, membawa manfaat ya. Kalau di syariah itu manfaatnya yang penting kan, seperti Pak Ustadz Amrin ajarkan kepada saya tuh, barokahnya tuh di manfaatnya, semakin banyak orang merasakan manfaat ini, bukan semakin barokah kita semua. Jadi saya mendorong, karena juga pada akhirnya kita harus fokus membantu mengimplementasikan ini, nanti mensosialisasikan untuk menguatkan peran atau posisi industri asuransi sendiri di mata masyarakat. Trustnya naik, percayaan publik terhadap industri ini semakin baik. Ya, tentu hal-hal yang baik yang ingin dicapai, dan ini kita juga akan membantu program pemerintah lebih memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, kesejahteraan umat ya kalau di syariah itu. Baik Bapak dan Ibu, tidak berpanjang lebar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak sekali yang kekurangan dari paparan saya ini. Tapi paling tidak saya ingin membantu melalui mimpi-mimpi saya ini bagaimana nanti persiapan pemerintah harus lakukan, sosialisasinya apa. Sekali lagi kita dukung pemerintah, nanti seluruh stakeholder terlibat, kita kasih masukan yang baik agar program asuransi wajib TPL ini bisa berterlaksana dengan baik dan sukses gitu ya. Karena maruah negara dipertaruhkan juga di sini. Demikian kurang lebihnya, saya sekali lagi mohon maaf. Yang benar datangnya dari Yang Maha Kuasa, yang salah dari saya pribadi sebagai orang yang banyak salahnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya kembalikan ke Pak Ibrahim. Monggo Pak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reza, menarik nih. Ada beberapa kata kunci yang saya tangkap nih Pak, digitalisasi gitu ya Pak, terus infrastruktur yang harus kita persiapkan sama-sama, sosialisasi, edukasi, layanan juga harus bagus, dan juga tadi ada mengenai sinergi antara stakeholder gitu ya Pak, karena ini asuransi wajib, stakeholdernya banyak, karena kita bicara seluruh masyarakat di Indonesia nih yang akan di cover, yang memiliki kendaraan. Jadi ini pasti tugasnya akan berat nih gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ditahan dulu ya kalau masih kalau ada yang udah punya pertanyaan gitu. Nanti kita tunggu dulu dari panelis kita yang lain. Nah, selanjutnya ini kita akan menghadirkan Pak Eko Sukrianto. Assalamualaikum Pak Eko, Pak Jenderal. Selamat malam.
Jadi ini Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Eko ini sekarang adalah Direktur Pemasaran Khusus di Asuransi Bakti Bayangkara ya Pak. Jadi wabarakatuh. malam ini beliau akan cerita mengenai asuransi kecelakaan diri bagi pengemudi gitu. Tapi nanti background beliau nih sebagai penegak hukum, biarpun sudah dilewati ya Pak masa baktinya, tapi mungkin nanti akan bisa memperkaya diskusi kita nih malam ini gitu, karena data-data tadi yang diceritakan oleh Pak Reza bisa dikonfirmasi nih sama Pak Eko nih gitu. Jadi tanpa berlama-lama kami persilahkan Pak Eko untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Amrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Amrin, Pak Reza, Pak Delil, Pak Ibrahim Rahman, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan malam hari ini yang kita laksanakan eh, sebagai diskusi kita dalam rangka menyambut eh, undang-undang pemerintah yang akan dilaksanakan nanti mungkin tahun 2025, tepatnya bulan, kalau nggak salah bulan Januari ya Pak Lili ya, Pak Pak Amrin kalau nggak salah tadi sampaikan Betul salah Pak, ya, betul Pak. Pak Rencananya. disampaikan Pak Reza secara panjang lebar. Tetapi pada kesempatan malam hari ini mungkin sebagai wawasan kita semuanya, jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan apa sih tentang asuransi kecelakaan diri pengemudi yang berkaitan dengan pemohon SIM di Satwas-Satwas yang ada di jajaran Polri. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di asuransi kita ini ya merupakan salah satu badan usaha Yayasan Brata Bakti, di mana Yayasan Brata Bakti itu dulunya Pak itu adalah merupakan ketuanya diketuai oleh Bapak Kapolri. Kemudian ada undang-undang yayasan tidak diboleh merangkap sehingga diserahkan kepada Purnawirawan Polri. Dan PT ABB ini adalah merupakan salah satu badan usaha dari Yayasan Brata Bakti. Baiklah, untuk menyingkat waktu akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan malam hari ini, asuransi kecelakaan diri pengemudi itu sebagai deskripsi produk bahwa premi AKDP ini adalah sebesar 50.000 untuk 5 tahun. Itu 5 tahun berarti kalau kita pecah lagi bahwa setahunnya hanya 10.000 ya. 10.000 hanya kalau setahunnya, karena kita mengikuti masa berlakunya SIM, jadi 50.000 selama 5 tahun. Kemudian jaminan sesuai dengan kartu AKDP diberikan kepada tertanggung dengan golongan SIM A, B, C yang mengalami kecelakaan lalu lintas sewaktu mengemudikan kendaraan bermotor, baik yang melibatkan kendaraan lain atau tanpa pengguna jalan lain, dengan berakibat korban manusia berupa cacat tetap, luka, dan kematian. Jadi di sini bisa kami jelaskan bahwa kalau seandainya yang bersangkutan memiliki kartu AKDP, kemudian dia kecelakaan walaupun out of control, tetap kita beri santunan. Ini. Kemudian manfaat premi ini kita bagi-bagi ya. Kalau untuk meninggal dunia untuk roda 4 ya, ini adalah 7 juta bagi pemegang SIM A atau B. Kemudian untuk SIM C untuk roda 2 ini 4 juta. Ini santunannya. Kemudian untuk cacat tetap maksimum itu 7 juta. Begitu juga dengan yang SIM C, yang pengemudi SIM C atau pengendara sepeda roda 2 adalah 4 juta. Kemudian untuk biaya pengobatan rumah sakit maksimum untuk yang memiliki SIM A atau SIM B itu maksimum adalah 700.000. Kemudian untuk yang roda 2 itu 400.000. Kemudian untuk selanjutnya
kecelakaan yang dijamin, di situ disebutkan kecelakaan yang terjadi sewaktu tertanggung sedang mengemudikan kendaraan di jalan umum, antara lain disebabkan oleh tabrakan, ya, slip, atau tergelincir, akibat hit and run, tabrak lari, dan lain sebagainya yang mengakibatkan luka badan, cacat tetap, dan atau meninggal dunia. Ini adalah kecelakaan yang dijamin. Kemudian kecelakaan yang tidak dijamin, itu ada ikut serta dalam tindak pidana atau sengaja bunuh diri, ini nggak dijamin. Kemudian tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk atau tidak waras, kemudian ikut serta dalam perlombaan atau balap rally, baik yang diadakan secara resmi atau tidak resmi. Kemudian perang, huru-hara, atau yang disamakan dengan itu. Kemudian terkena reaksi inti bom, inti atom. Kemudian mengadakan persekongkolan dengan pihak lain untuk mencari keuntungan atas kecelakaan yang terjadi. Itu adalah kecelakaan yang tidak dijamin. Untuk selanjutnya, model pemasaran yang selama ini kita lakukan adalah yang pertama kita adalah membuat loket sendiri, loket layanan AKDP itu berada di lingkungan pembuatan dan perpanjangan SIM, tetapi di luar mekanisme pembuatan SIM, Pak. Jangan salah. Jadi kita di luar mekanisme pembuatan SIM. Jadi kita berdampingan dengan mitra seperti kesehatan, psikologi, fotokopi, kantin, dan lain sebagainya. Ini adalah kita di luar mekanisme pembuatan SIM. Kemudian AKDP dipasarkan dengan memberikan himbauan dan ajakan kepada para calon pemohon SIM untuk ikut serta dalam kepesertaan AKDP. Kemudian pemasaran AKDP juga dipasarkan melalui sekolah pengemudi dan biro jasa. Selanjutnya, sarana dan prasarana promosi AKDP bisa melalui media sosial, medsos, kemudian banner, poster, dan brosur yang kita pasang pada setiap unit pelaksana yang ada di lapangan, di satpas-satpas. Kemudian polis AKDP dilengkapi dengan QR code, sehingga pemegang SIM bisa melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar menjadi peserta AKDP dengan memasukkan password, tanggal, bulan, tahun lahir yang bersangkutan. Kemudian adanya dukungan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait program nasional literasi jasa keuangan melalui asuransi mikro. Kemudian dengan moto SMASH, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan sederhana. Sederhana, mudah, ekonomis, ya, sesuai dengan produk AKDP. Kemudian lanjutnya, kinerja produk, jadi pemasaran AKDP saat ini baru berjalan di hampir seluruh Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jatim, dan Jawa Tengah. Kemudian pemasaran AKDP di luar Jawa dilakukan dengan bekerja sama, yaitu KOAS dengan PT Jasa Raharja Putra. Ya, jadi di luar Jawa kita dengan JRP untuk mengadakan istilahnya KOAS. Ya, kemudian yang di Jawa adalah kita langsung sendiri. Kemudian pendataan produk AKDP semester 1 tahun 2024 memang mengalami penurunan, ya, sekitar 16% dibanding semester 1 tahun 2023 tahun yang lalu. Diakibatkan beberapa faktor kendala sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah keterbatasan dana finansial pemohon SIM yang hanya cukup untuk pembayaran PNBP, kesehatan dan psikologi, ya, sehingga tidak ada tambahan untuk membeli premi AKDP. Kadang-kadang karena ini adalah kita nggak wajib, Pak, kita tawarkan, kadang-kadang mereka keberatan. Apalagi nanti setelah disamsat, ya, mungkin tadi yang disampaikan Bapak tadi, sudah sampaikan Pak Reza, tadi sampaikan bahwa nanti akan ada TPL lagi, padahal sudah membayar SWD, KLLJ, kemudian tambah lagi TPL lagi. Itu masyarakat, ya ini antara pro dan kontra ya, nanti tambah lagi, apa kira-kira masyarakat nanti akan berkeberatan atau tidak, ya nanti kita
Kelihatannya karena ini program pemerintah ya, nggak tahu. Karena ini terbukti Pak, karena ada sebagai informasi bahwa sampai sekarang ini kurang lebih ada yang menunggak nggak bayar pajak itu sekitar 4 jutaan. Ini kurang lebih 4 juta. Karena tidak mampu untuk membayar ya SWI ini. Jadi untuk membayar pajaknya. Jadi keberatan. Apalagi nanti tambah dengan TPL lagi ya kita nggak tahu nanti tanggapan dari masyarakat bagaimana. Pasti ada pro dan kontra. Kemudian masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya asuransi melindungi diri pada saat kemudian kendaraan bermotor di jalan raya, serta merasa cukup dengan memiliki BPJS dan SWD KLLJ. Kemudian tambah lagi. Ini merupakan beban yang sangat berat untuk masyarakat kita. Kemudian kenapa kita juga turun untuk produksi kita bahwa adanya sistem aplikasi perpanjangan sinar, Pak. Jadi itu istilahnya kalau perpanjangan SIM, Pak, itu tidak perlu datang ke Satpas. Jadi mereka pakai handphone saja, kemudian dibayar melalui bank, langsung nanti dikirim untuk perpanjangan. Jadi mengurangi daripada orang-orang yang datang ke Satpas, sehingga kita yang untuk menawarkan AKDP otomatis akan berkurang. Itu adalah kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan, Pak. Terutama agen-agen kita yang ada di lapangan. Ini adalah semakin hari semakin berat, apalagi sekarang makin banyak saingan, sehingga kita ya otomatis untuk menawarkan AKDP ini mengalami hambatan yang luar biasa, ya, karena masyarakat jarang yang datang ke Satpas, kemudian ini tidak wajib, sehingga masyarakat merasa keberatan, sudah membayar banyak, ditambahi lagi. Gitu. Ini sebagai contoh, Pak, sebagai contoh ini kartu AKDP yang untuk SIM A dan B, kemudian ini adalah kartu AKDP yang untuk SIM C, ya ini ada ininya, QR-nya, ya, untuk keamanan daripada polis supaya tidak dipalsu. Ya, lanjut. Ini adalah contoh brosur yang kita pasang di tempat-tempat pelayanan kita, ya, baik banner, brosur, dan poster yang kita pasang. Ini adalah sekilas daripada AKDP, Pak, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya, karena ini adalah preminya sangat kecil, ya, karena adalah ini asuransi mikro yang dianjurkan oleh pemerintah untuk didukung. Ya, kita mudah-mudahan ke depan AKDP bisa semakin maju, ya, tidak semakin menurun, ya, karena dengan banyaknya asuransi lain yang dikenakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak alergi lah ibaratnya dengan asuransi. Ini kira-kira dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak Eko, paparannya menarik. Tadi saya juga ada melihat kata-kata literasi ya Pak, artinya kekurangpahaman masyarakat nih mengenai pentingnya asuransi kecelakaan diri pengemudi ini. Terus juga tadi yang menarik justru digitalisasi menghambat bisnis karena orang jadinya tidak datang ke Satpas. Terus terang saya juga kalau perpanjang STNK sudah lewat signal Pak gitu. Jadi dikirim semuanya ke rumah gitu ya Pak. Jadi tidak perlu datang gitu. Jadi ternyata itu jadi menarik karena bisa bisa berpengaruh ke bisnis gitu. Dan juga tadi Bapak berbicara mengenai kontranya nih dari sisi masyarakat ya, kemungkinan karena mereka harus bayar pajak kendaraan, terus ada lagi tambahan TPL ini gitu, apakah nanti justru menjadi penolakan dari masyarakat ya, dan nanti kita tunggu formula dari pemerintah akan seperti apa. Baik teman-teman semua, para peserta, kita tunggu lagi ya, nanti satu lagi nih pembicara pamungkas kita nih Pak Delil Khairat ya. Jadi beliau sekarang adalah Direktur Teknik Operasi dari Reasuransi Indonesia Utama. Selamat malam Pak Delil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak Delil nih kalau bicara literasi udah maju duluan ya Pak, karena TikToknya Riskonomics nih suka lewat di FYP saya nih Pak. Bicara mengenai risiko, mengenai reasuransi, dan juga terakhir-terakhir Bapak ada bicara pengalaman TPL di negara lain gitu ya Pak, Ya. dibandingkan dengan
kondisi Indonesia yang nanti akan menerapkan ini. Jadi supaya tidak panjang waktunya, saya persilakan Pak Delil untuk menyampaikan ceritanya nih ke kita dari sudut pandang Bapak dari apa namanya reasuransi dan juga mungkin pengalaman di negara lain. Silakan Pak Delil. Terima kasih Pak Ibrahim. Suara saya bisa didengar jelas Pak ya? Jelas Pak. Oke, saya mohon izin untuk share screen dulu Bapak Ibu. Um, apakah sudah terlihat? Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. Bapak-bapak, Pak Amrin, Pak Ibrahim, Dr. Reza, dan Pak Eko. Pak Firdaus Jalani juga, salam sehat Pak Firdaus dan sahabat-sahabat sekalian, semoga dalam keadaan terbaik. Ini enaknya jadi pembicara terakhir karena semua sudah diborong oleh dua pembicara sebelumnya, jadi tugas saya jauh lebih ringan, Pak Ibrahim. Jadi saya siapkan beberapa slide yang mungkin bisa menambah insight dari yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Reza dan juga Pak Eko. Pak Reza tadi sudah menyampaikan terkait dengan apa namanya men-setting the scene ya, bagaimana sebenarnya fatality dari ke apa namanya accident di Indonesia juga sebenarnya cukup besar. Sehingga tadi kalau tidak salah sampai 27.000 orang meninggal di jalan raya setiap tahun begitu ya. Itu tentu cukup besar, kehilangan yang besar bagi ekonomi, dan juga yang paling perlu kita pikirkan, bayangkan bagi keluarga yang ditinggalkan apabila korban kecelakaan itu adalah justru breadwinner bagi keluarganya, pencari nafkah begitu ya. Jadi tentu akan ada domino effect social cost yang harus dibayar oleh ekonomi, oleh society, bahkan di end of the day oleh negara. Bapak Ibu, saya akan coba dulu melihat apa namanya topik asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ini dengan menjawab pertanyaan beberapa apa namanya. Sebenarnya ini lebih banyak komentar di sosial media saya, Pak Ibrahim, di TikTok maupun di Instagram dan di YouTube, yang bertanya, emang kita masih perlu nggak sih punya asuransi wajib lagi? Bukankah ini cuma menambah beban rakyat aja nih yang ekonomi sudah sulit saat ini? Bukankah sudah ada BPJS? Bukankah sudah ada apa namanya jasa raharja dan sebagainya? Jadi slide ini saya niatkan untuk menjawab itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat skenario kejadian kecelakaan di jalan raya, terutama yang melibatkan kecelakaan bukan kecelakaan tunggal, mungkin dua pihak atau lebih, maka risikonya bisa kita bagi menjadi risiko yang sifatnya risiko pihak pertama dan risiko pihak ketiga. Keduanya itu kita bisa bagi lagi menjadi cedera tubuh atau meninggal dunia dan kerusakan terhadap properti atau aset, begitu ya. Kemudian dalam konteks Indonesia kita perlu juga membagi lebih lanjut menjadi dualisme angkutan umum dan angkutan pribadi, karena kita sudah punya skema jasa raharja sejak tahun 1960-an. Kemudian baru kita lihat apa namanya pihak-pihak yang terlibat di situ, apakah pengemudi atau orang yang berada di luar kendaraan atau orang yang berada di dalam kendaraan. Dari situ kita lihat risiko pertama, Bapak Ibu, kalau risiko pihak pertama artinya katakanlah ini adalah kendaraan orang yang drive kendaraan pihak pertama, katakanlah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang bersalah. Maka untuk angkutan umum, pengemudi atau krunya mungkin bisa di-cover oleh BPJS TK kalau dia dianggap sebagai karyawan. Kemudian kita juga punya AKDP tadi yang dijelaskan oleh Pak Eko gitu ya, PA untuk pengemudi. Kemudian angkutan pribadi mungkin ada BPJS Kesehatan,
BPJS TK atau mungkin juga tadi ABB AKDP begitu ya. Saya letakkan tanda tanya karena saya tidak terlalu yakin apakah ini betul-betul di cover atau tidak. Kemudian kerusakan properti atau aset ya kendaraan itu sendiri begitu ya, baik pengemudinya maupun penumpangnya, maka itu tidak ada cover wajib atau cover yang available otomatis ya, yang tentu kalau kita beli asuransi kendaraan bermotor kita tentu ada covernya. Kemudian yang menarik adalah kalau risiko pihak ketiga gitu ya, kalau kita bagi lagi menjadi cedera tubuh, meninggal dunia, dan kerusakan properti aset, maka kalau untuk angkutan umum, kalau untuk penumpang angkutan umum, ya, penumpang angkutan umum saya letakkan sebagai pihak ketiga dari pengusaha transportasi ya Bapak Ibu, sehingga ini adalah third party liability. Maka kita punya Jasara Harja Undang-Undang 33 yang kemudian benefitnya di-enhance, di-improve oleh KMK nomor 15 tahun 2017, gitu ya. Ini limit-limitnya Bapak Ibu, maksimum 50 juta untuk meninggal dan cacat tetap, 20 juta sampai 25 juta untuk perawatan. Kemudian untuk orang di luar kendaraan, nah ini juga terpati ya Bapak Ibu, ada Jasara Harja Undang-Undang 34 dan juga KMK 16 2017 dengan limitnya juga kurang lebih sama 50 juta, 20 juta dan seterusnya. Juga untuk angkutan pribadi. Jadi ketika sebenarnya kalau ini mungkin correct me if I'm wrong, tapi persepsi saya dari riset saya di apa namanya di websitenya Jasara Harja, maka kalau kita ditabrak oleh angkutan pribadi pun kita berada di luar kendaraan, kita victim, maka kita juga di cover oleh Jasara Harja ini dengan skema seperti ini maksimum 50 juta. Kemudian untuk kerusakan properti tidak ada apa namanya skema asuransi wajib yang tersedia gitu ya. Jadi di sini artinya yang saya blok kuning ini artinya memang ada protection gap gitu ya yang perlu kita tutup, yaitu jaminan jaminan ada tetapi most likely tidak memadai. Sementara yang merah-merah ini yang ada tanda tanya ini memang jaminannya tidak tersedia sama sekali saat ini. Jadi dari sini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya sangat relevan untuk kita membicarakan ini. Kemudian ini adalah bukti bahwa sebenarnya protection gap itu besar sekali gitu ya. Lebih dari 50% skenario dari kerugian akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak ada covernya, begitu ya. Yang kuning-kuning cover yang dari Jasara Harja dan juga dari ABB tadi sudah tersedia, tapi kita perlu pertanyakan apakah limitnya memadai untuk saat ini. Dengan inflation yang tinggi, medical inflation apalagi, kalau misalnya terjadi meninggal dunia breadwinner dengan 50 juta, apa cukup untuk apa namanya mengkompensasi kehilangan itu bagi keluarga yang ditinggalkan? Bukankah nanti keluarganya akan mengalami downgraded secara sosial dan ini akan menjadikan apa namanya dampak bagi beban bagi ekonomi secara keseluruhan. Jadi di slide ini saya mencoba memberi argumen bahwa diskusi mengenai asuransi wajib ini relevan dan kita perlu ini, dan kita sudah terlalu jauh ketinggalan dibandingkan negara lain, bahkan negara-negara tetangga kita. Kemudian untuk men-summarize mengapa kita perlu motor third party liability compulsory insurance ini, gitu ya. Apa benefitnya buat berbagai pihak begitu ya? Bagi publik jelas tersedia dana sekarang apabila saya menjadi korban kecelakaan, maka ada dana yang tersedia untuk saya meneruskan kehidupan keluarga saya, dan yang paling penting adalah untuk memperbaiki mobil saya, untuk perawatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, blame party held responsible. Ini penting untuk stability sosial gitu ya. Artinya pihak yang bersalah dalam suatu kecelakaan itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Walaupun kesalahannya itu adalah negligent, tidak disengaja, dia tidak berniat membunuh begitu ya. Tetapi dia harus bertanggung jawab gitu ya, responsible. Sehingga semua orang punya peace of mind, no more hit and run, nggak ada tabrak lari lagi, kabur gitu ya, dan nggak ada perlu lagi argumen atau pertengkaran atau perkelahian on the spot yang tidak perlu begitu ya. Dan ini akan ketersediaan cover otomatis ini akan memberikan peace of mind kepada semua orang dan pastilah akan merubah behavior
orang-orang Indonesia di jalan raya. Jalanan kita akan lebih adem dan lebih selamat, lebih aman bagi semua pengguna jalan. Bagi industri very clear, ini akan memboosting top line industri asuransi, insurance penetration akan meningkat, density juga akan meningkat. Bagi government, ini akan mereduce pressure on government, on APBN, terutama social cost of road accidents. Domino effect yang tadi saya sampaikan gitu ya. Setelah terjadi kecelakaan, akan ada negatif domino effect yang terjadi bagi keluarga yang terkena. Apalagi kalau misalnya ini keluarga yang low income, kemudian mereka harus menanggung biaya pengobatan yang besar dan sebagainya, sehingga kita bisa bayangkan ini akan menjadi masalah. Di ASEAN kita termasuk negara yang penetration insurance-nya rendah, Bapak Ibu. Kita kalah dibanding Singapura, Thailand, Malaysia gitu ya. Kita sebanding dengan Filipina dan Vietnam. Meskipun sebenarnya 41% penduduk ASEAN ini adalah Indonesian ya, tinggal di Indonesia. Ini slide favorit saya Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak terlalu updated sampai tahun 2021 saja. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di chart yang di paling atas kanan gitu ya. Di paling bawah ini adalah yang coklat di bawah ini adalah persentase dari asuransi kendaraan bermotor terhadap keseluruhan asuransi umum atau general insurance. Indonesia kita berada di 20% gitu ya. Yang memang top 3 di industri kita kan properti, kredit dan motor begitu ya. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di negara yang lebih advance motor insurance-nya, Malaysia 47%, Thailand 56%, Singapura saja yang mobilnya nggak banyak dibatasi, susah banget punya mobil di Singapura 25% Bapak Ibu. Yang Indonesia 20% ini pun mungkin masih perlu dipertanyakan, bisa jadi ini ada perusahaan yang melaporkan angka premi multi-year. Karena di Indonesia motivasi orang membeli asuransi adalah ketika diwajibkan oleh banking atau multi finance, dan itu biasanya periodenya sepanjang loan-nya gitu ya, bisa 3-5 tahun begitu ya, sehingga ada penumpukan premi untuk multi year di situ begitu ya. Jadi bisa jadi 20% ini kalau kita betul-betul bagi annual premium mungkin bisa lebih rendah dari itu. Nah, terakhir, ini summary saya terakhir. Lalu setelah men-establish bahwa saya meyakini dan mudah-mudahan kita bisa mengkomunikasikan ini dan mengedukasi ini ke masyarakat Bapak Ibu bahwa kita perlu cover asuransi wajib ini, karena seperti dilihat di slide saya pertama tadi, memang besar sekali protection gap yang harus kita cover begitu ya. Dan itu berarti kerugian terhadap ekonomi, mempengaruhi suasana sosial, dan bagaimana aman dan tidak amannya, safe atau tidak safe-nya jalanan kita. Jadi saya merangkum, at least menurut saya ada 6 faktor utama yang bisa menjadi key success dari berjalan atau tidaknya, efektif atau tidaknya skema asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ini Bapak Ibu. Dan ini saya rangkum dari pengalaman berbagai negara dan juga beberapa literatur dari berbagai negara Bapak Ibu. Jadi yang pertama, bahwa satu feature yang selalu ada di asuransi wajib ini adalah bahwa rules and regulation-nya itu mestilah komprehensif, detail, dan strictly enforced gitu ya. Rule regulation ini terkait dengan skema detailnya, wording policy-nya, segregation of cover-nya, coordination of benefit-nya, tarifnya, standard and guideline, SOP, SLA, dan sebagainya, gitu ya. Segregation of cover, coordination of benefit ini penting, karena seperti tadi kita tunjukkan, kita sudah punya Jasara Harja, kita sudah punya BPJS Kesehatan, BPJS TK, General Insurance. Nah, kita harus pastikan tidak terjadi tumpang tindih, agar semuanya saling complementary, gitu ya, saling menutupi. Itu yang harus kita susun, kita atur sedemikian rupa. Kemudian harus ada central database. Central database ini penting untuk data exchange dan juga untuk fraud prevention, combating fraud gitu ya. Dan juga untuk mengelola apa yang disebut sebagai centralized no claim discount. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. No claim discount ini adalah salah satu feature
penting utama yang ada di beberapa negara terkait dengan asuransi wajib kendaraan bermotor ini. Dan ini menarik karena dia juga punya apa namanya juga ikut mendrive behavior dari pemakai jalan, pemilik mobil untuk bisa lebih safe berkendara dan juga bisa menekan klaim. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian claim management, especially third party claims, gitu ya. Kita harus clearkan berapa liability limitnya untuk property damage, untuk apa namanya, untuk bodily injury. Kalau memang tadi 50 juta dari jasa harja tidak cukup, maka harus berapa ratus juta yang kita siapkan. Kita ambil worst case scenario gitu ya, kalau misalnya orang meninggal atau menjadi cacat tetap tapi untuk perawatannya mungkin dilakukan prosedur kesehatan yang berat dan berbulan-bulan. Bagaimana dengan spare part, bagaimana dengan bengkel dan sebagainya. Dispute resolution ini penting karena kita bicara mengenai ada dua pihak yang bertabrakan di jalan raya, pastilah ada pihak yang bersalah, ada yang menjadi victim yang tidak bersalah gitu ya. Kadang situasinya sangat obvious, mudah saja untuk memutuskan apa ini yang bersalah, ini yang tidak bersalah gitu ya. Sehingga ada amicable agreement begitu ya. Tapi bisa jadi amicable agreement itu tidak bisa dicapai. Baik dalam hal penetapan siapa yang bersalah, siapa yang menjadi victim, dan juga terkait dengan berapa besarnya kompensasi, gitu ya, kalau orangnya meninggal misalnya ya. Sehingga kita perlu punya venue yang lain untuk dispute resolution seperti mediation, arbitration, litigation, gitu ya. Dan kita juga perlu memiliki mekanisme siapa authority yang memutuskan seseorang ini bersalah atau tidak, begitu ya. Saya mau punya cerita sedikit Bapak Ibu dalam hal ini. Saya pernah tinggal cukup lama di 3 negara termasuk Indonesia gitu ya, dan for the good and bad saya punya experience terlibat accident di 3 negara itu, Indonesia, Bahrain dan Malaysia gitu ya. Di Indonesia ketika kita terjadi tabrakan, saya pernah terjadi tabrakan beruntun begitu ya, di jalan tol, apa yang kita lakukan, kita bertukar ID, KTP, lalu kita berjanji bertemu di luar jalan tol untuk menyelesaikan. Tetapi ketika terlibat kejadian di Malaysia dan di Bahrain gitu ya, ketika di Bahrain begitu terjadi accident di jalan raya, kita langsung telepon polisi datang dengan motor besar, lalu mengakses situasi, membuat laporan on the spot. Kedua pihak mendapat laporan dan itu dibawa ke asuransi masing-masing. Di situ sudah ada keputusan siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Di Malaysia juga demikian, terjadi tabrakan, kita kedua pihak datang ke kantor polisi lalu lintas, polisi akan mengakses dan memutuskan siapa yang bersalah. Yang bersalah ada denda harus dibayar. Di Bahrain juga demikian, cuma di Bahrain yang menarik dendanya adalah perusahaan asuransi. Sementara di Malaysia yang menarik dendanya kantor polisi, ya. Jadi itu kasus yang mudah di-establish siapa yang bersalah, tetapi bisa jadi terjadi dispute seperti saya katakan tadi. Jadi authority ini harus jelas siapa yang memutuskan. Tentu saya pikir untuk Indonesia pun semestinya polisi lalu lintas yang merupakan authority untuk menentukan itu. Kecuali kalau ada kemudian para pihak tidak sepakat, mungkin mereka menempuh jalan dispute resolution yang lain. Kemudian harus ada manajemen yang sangat solid, robust untuk ekosistem dan value chain-nya. Melibatkan asuransi, jasa harja, BPJS, brokers, agents, polisi, pengadilan kalau terjadi litigasi, dealers, spare part gitu ya, hospital, DLLAJ, bengkel dan seterusnya begitu ya. Juga tentu bagaimana ini akan di-cover. Apakah jasa harja only yang memprovide asuransi third party liability wajib ini? Apakah harus pakai pools on consortium? Atau kita lepaskan ke free market seperti negara-negara lain? Begitu ya. Kemudian saya sepakat dengan Pak Reza tadi, teknologi juga penting untuk terus di-enhance dan dilibatkan agar operasionalnya semakin efisien. Ini janji saya tadi menjelaskan centralized no claim discount. Bapak Ibu, kalau di Malaysia, ini contoh Malaysia saja, di beberapa negara yang lain juga ada.
tapi tidak semua negara. Di Malaysia ini menjadi features yang sangat penting dari skema asuransi wajibnya. Jadi di Malaysia, ketika kita mengasuransikan mobil, dan wajib tentu harus punya asuransi, umumnya kalau kita beli mobil baru tentu kita akan asuransikan komprehensif. Maka kalau kita tidak punya klaim, maka di renewal berikutnya tahun kedua kita akan mendapatkan diskon premi mulai dari 25%, 30% sampai maksimum 55% untuk tahun ke-6 dan seterusnya. Itu untuk mobil, untuk motor di sebelah kanan di situ 25%. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan rata-rata di Malaysia itu premi asuransi kendaraan mobil itu untuk komprehensif more or less let's say 2%, 2%. Let's say rata-rata orang akan bayar 2.000 ringgit katakanlah untuk setahun gitu ya. Tapi setelah good performance selama 5 tahun, di tahun ke-6 kita dapat diskon 55%. Jadi cuma bayar 45%-nya saja Bapak Ibu. On top of this, kalau kita beli asuransi mobil ini melalui channel online, baik melalui apps atau maupun online di website perusahaan asuransi, maka ada tambahan diskon another 10% on top of 55%. Jadi in total kita bisa enjoy 65% discount. Kalau kita best driver, tidak pernah accident begitu ya, sehingga diskon ini tidak pernah hangus, kemudian kita beli secara online. Jadi ini sangat atraktif bagi pengemudi, pemilik mobil, dan dampaknya adalah Bapak Ibu, pemilik mobil akan berusaha drivingnya seselamat, seaman mungkin, berhati-hati di jalan raya, tidak agresif begitu ya, sehingga dengan demikian angka kecelakaan menjadi menurun gitu ya, dan jalanan kita menjadi lebih aman bagi semua pemakai jalan gitu. Bahkan kalau terjadi accident gitu ya, terjadi kecelakaan kecil misalnya, tetap kita akan berhitung-hitung dulu Bapak Ibu untuk klaim apa enggak nih. Kalau saya sudah menikmati diskon 65% setahun begitu ya, lalu saya hitung-hitung ini baret nih mobil saya, kalau saya klaim ini bisa cuma mungkin 50% atau 40% dari premi saya. Daripada NCD saya ini hangus, mending saya nggak usah klaim. Begitu ya. Nah, dan NCD ini akan hangus apabila kita mengklaim pertama, either kita kecelakaan tunggal lalu kita klaim untuk perbaikan mobil kita atau apapun itu, atau kita terlibat di kecelakaan dua pihak atau lebih, kita adalah pihak yang bersalah. Maka NCD ini akan hangus. Tahun berikutnya ketika renewal kita kembali bayar 100% full, begitu ya. Tetapi kalau kita terlibat kecelakaan dan kita bukan pihak yang bersalah, dibuktikan oleh police report gitu ya, maka NCD kita tidak akan terganggu gitu ya. Kemudian NCD ini juga tidak akan kembali ke nol argonya kalau kita berpindah perusahaan asuransinya di renewal. Jadi kalau saya sudah menikmati 55% diskon, ketika saya ganti perusahaan asuransinya, katakanlah tiba-tiba saya menjadi lebih soleh, lalu saya hijrah dari konvensional ke syariah misalnya, maka tetap saya akan menikmati diskon sebesar itu. Jadi ini sangat atraktif bagi tertanggung, dan itu sebabnya kita memerlukan very strong central database untuk juga mengelola NCD ini supaya perusahaan asuransi bisa saling lihat, dan juga untuk berbagi data mengenai klaim sehingga fraud bisa dimitigasi. Jadi mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan dari materi yang disampaikan tadi oleh Dr. Reza dan juga Pak Eko. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ibrahim. Silakan Pak Ibrahim. Terima kasih Pak Delil, ini daging semua ya Pak materinya. Jadi tadi Pak Delil bicara mengenai skema juga, jadi ini menarik, nanti ada pertanyaan juga saya lihat di chat.
yang mengenai skema, kemudian centralized database juga tadi jadi key success factor. Teknologi tadi tiga pembicara kita juga membahas hal yang sama dan tadi Pak Delil bicara mengenai ekosistem juga gitu ya Pak. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu semua, saya sebagai moderator punya privilege nih mau nanya duluan. Gitu jadi ada yang apa namanya yang menggelitik saya gitu ya dari tadi mendengar dari tiga pembicara ini. Mungkin saya satu pertanyaan aja nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak pembicara dari sudut pandang masing-masing. Jadi sebenarnya yang menjadi concern saya yang pertama tadi Pak Eko ada cerita mengenai menunggak pajak kendaraan gitu ya Pak. Jadi kalau saya lihat datanya sebenarnya ada 51% nih yang menunggak pajak kendaraan gitu. Tadi Pak Eko cerita juga mengenai banyak yang tidak sanggup gitu untuk membayar pajak. Jadi beli kendaraannya bisa, bayar pajaknya tidak bisa gitu. Dan juga apa namanya saya berkesempatan beberapa kali masuk ke daerah Indonesia kita bagian timur, Bapak Ibu. Memang banyak kendaraan di sana tuh yang platnya tuh udah bodong semua gitu. Bahkan mobil-mobil yang bagus, Kijang Innova gitu ya, itu bodong semua platnya gitu. Jadi memang tadi mengenai ketidakmampuan untuk membayar pajak gitu. Dan juga kita melihat literasi asuransi kan masih rendah di Indonesia gitu. Ini akan sangat menjadi apa namanya menjadi PR yang besar buat kita nanti kalau masuk ke TPL ini gitu ya. Karena literasinya masih rendah, berarti nanti kita harus edukasi panjang lebar gitu. Dan terus terang bapak-bapak semua, saya ada riset yang saya lakukan mungkin 2-3 tahun terakhir, tapi memang tidak tidak apa namanya bukan terkait dengan asuransi kecelakaan ini tapi ke program pemerintah gitu ada asuransi pertanian, ada asuransi perikanan gitu. Dan dari riset saya tuh ketemunya kalau bicara fitur yang paling penting buat mereka tuh nomor satu pasti bicara uang pertanggungan, nomor dua premi gitu. Jadi semuanya ini masalah financial gitu, yang menunjukkan sebenarnya literasinya masih sangat rendah gitu, karena yang dipentingkan uangnya gitu. Jadi mereka nggak tanya TC-nya apa gitu, syarat klaimnya nanti kayak gimana, susah nggak sih kalau mau klaim gitu. Nah ini kan akan jadi PR juga nih untuk kita nanti di industri, apalagi tadi dari bapak-bapak semua cerita gimana kalau nanti ini kita bebaskan gitu, jadi free market gitu, jadi kita sama-sama bersaing di industri untuk mendapatkan customer gitu. Nah, ini akan saya yakin nanti regulator kalau berkesempatan mengundang kita gitu ya, pasti impact-nya pembahasannya akan ke sana lagi gitu, kembali lagi ke masalah itu. Mungkin ada tanggapan dari bapak-bapak pembicara semua, mungkin dari Pak Reza dulu mungkin ya Pak. Pak masih mute Pak Reza. Maaf. Terima kasih Pak Ibrahim. Menarik sebetulnya ulasan Bapak dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Delil dari sisi kebutuhan. Lalu Pak Eko, Pak Jenderal Eko yang memiliki sudah menangani asuransi untuk dari sisi SIM-nya ya, KDP tadi. Terlihat jelas bahwa ya kebutuhannya itu ada. Tapi memang kita sama-sama paham dan sama-sama maklumi bahwa memang literasi dan edukasi itu tidak segampang yang disampaikan oleh Pak Ibrahim, oleh saya, oleh Pak Amrin. Ini menyangkut 2 juta lebih orang dari berbagai-bagai latar belakang, kebudayaan, pendidikan, ya berbagai-bagai lapisan masyarakat. Ya, ada yang masih menunggak, ada yang ya tadi. Eh, Contoh begini, saya ambil contoh mungkin saya ambil andai-andaian kepada Pak Ibrahim dan pada para sahabat Bapak Ibu yang kami hormati. Masyarakat menengah yang melakukan kredit mobil, motor, mungkin 3 tahun, 5 tahun dia berasuransi karena memang ada desakan, ada kewajiban, ya, ada kewajiban bahwa ini asuransi merupakan wajib. Kalau nggak ada asuransinya nggak cair kreditnya, ya. Nah itu saja setelah selesai 5 tahun, apakah itu akan diperpanjang? I'm not so sure about that. Belum tentu diperpanjang. Artinya ini dulu masalah kemampuan itu memang nanti. Ya, masalah kemampuan itu kan tergantung behavior, kebudayaan, keyakinan,
kepercayaan akan layanan itu. 5 tahun ini cuman nyenggol-nyenggol aja lah, bisa saya tanggulangi. Dia nggak sadar bahwa ada resiko-resiko lain, kehilangan, nabrak orang, nabrak nabrak tukang dagang, nabrak warung, nabrak ya properti yang lain ya. Nah ini edukasi inilah lagi-lagi. Jadi saya pernah tanya Pak, saya bikin Google Form di mahasiswa saya di Unpad, di UIN, itu hampir 65% setelah mereka klik motor di mahasiswa, mereka tidak mengasuransikan lagi Pak. Karena memang kewajibannya sudah selesai. Lunas kreditnya 3 tahun kalau motor, kalau mobil 5 tahun, sudah selesai, that's it. Saya nggak punya kewajiban apa-apa. Ya nanti kalau kecelakaan ya gimana nanti gitu. Nah, ini edukasi-edukasi ini yang literasi edukasi ini juga yang memang jadi problem. Saya ingin menggambarkan apa ya di benak saya gitu. Tadi lagi-lagi saya bilang kan dari awal Pak Ibrahim, ini mimpi saya nih, bahwa program apapun ya kita udah lihat lah. Kalau mau jujur, kita ambil benchmark misalnya BPJS yang termasuk berhasil menurut saya ya, apapun itu. Ini kan kelas masyarakat itu, nah saya juga berharap dalam hal ini pemerintah itu memperlakukan asuransi wajib ini seperti BPJS. Jadi kita rumah sakit yang nagih BPJS. Nah saya juga berharap ada semacam apa ya Pak Delil, eh, keberpihakan pemerintah. Ini kalau masyarakat langsung nih, misalnya untuk 2 juta per tahun, mungkin disampaikan Pak Eko terlalu agak berat. Mungkin pemerintah, apakah ada juga pemikiran dari pemerintah memberikan semacam bantuan begitu ya? Mungkin ada subsidi gitu ya dari pemerintah. Ini harapan saya nih Pak ya, mimpi saya gitu. Jadi tidak dibebankan kepada masyarakat semuanya. Seperti yang kalau Bapak Ibu mungkin pernah cerita, pernah tahu ceritanya. BPJS yang 90.000, 150.000 itu juga ada, kalau tidak salah ada campur tangan pemerintah untuk nambal atau nombokin sekian berapa angkanya. Itu yang tahu teman-teman di sana. Nah, saya juga berharap berpihakan pemerintah seperti terhadap asuransi wajib TPL ini seperti kebijakan untuk memberikan subsidi juga seperti dilakukan oleh asuransi wajib lain. Itu poinnya. Jadi simultan gitu ya Pak Ibrahim. Saya masyarakat kita semua terus belajar, kita semua mengedukasi dari industri, dari sisi kita coba mengedukasi baik itu ke masyarakat maupun ke mahasiswa sesuai di bidang kita masing-masing. Tapi di lain pihak juga keberpihakan pemerintah membantu terus ya artinya apa memberikan subsidi yang dirasakan di awal-awal tidak memberatkan masyarakat gitu ya. Nah kalau ini berhasil, tadi Pak Dil sudah singgung penetrasi density, ini otomatis kan meningkat nih. Ini yang kita harapkan. Jadi dengan adanya apa suatu platform asuransi wajib dengan infrastruktur yang baik ya, semua udah lengkap dari mulai kerjasama rumah sakit, Polri, bengkel apapun lah ya, semua SOP-nya, layanan SLA-nya udah bagus di launching, dibantu oleh kita bersama. Bukan tidak mungkin ini akan menjadikan tadi ada beberapa hal seperti di paparan saya. Ini akan kalau bahasanya Pak Delil tadi peace of mind akan tercipta di dalam bahasa saya itu kan sebenarnya pemerintah tujuannya kan ingin menambah kesejahteraan melalui program asuransi wajib ini. Jadi jangan diputar oh ini mau mensalahkan rakyat enggak. Saya pikir di pemerintah dimanapun untuk ingin berbuat terbaik kepada umat ya. Nah ini yang harus kita uh, penutup ya Pak Ibrahim, ini yang harus bersama-sama. Jadi tidak ada program asuransi wajib dari berbagai literatur, itu perlu sinergi, perlu kolaborasi, perlu teknologi. Dari literatur yang kita baca tentang asuransi, program wajib apapun, baik itu rumah sakit, insurance, apapun, ya, compulsory insurance, ini harus didukung oleh semua pihak. Dia akan berhasil kalau pemerintahnya doang. Jadi nggak berhasil juga kalau industrinya aja yang mau. Nggak berhasil juga kalau masyarakatnya nggak diedukasi. Jadi di semua pihak ya, secara simultan, kolaborasi dan sinergi pentahelix ya, seluruh lapisan masyarakat kita
kita himbau untuk mensukseskan ini, karena juga akan kembali kepada kita semua. Dari saya situ, mungkin dari si itu Pak, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Ibrahim. Ibrahim, boleh saya ini Pak, apa namanya, sharing gitu dikit lah. Silakan Pak. Ini menarik nih Pak Firdaus. Silakan Iya. Pak. Suhu udah turun nih. Iya nih udah turun nih suhu. Terima kasih Pak Ibrahim dan para narasumber, para rekan-rekan yang mengikuti webinar ini, meskipun jelas peserta nggak terlalu banyak nih, 39 orang. Oke lah. Begini, sebetulnya kalau kita baca, dulu saya pernah baca, kan undang-undang third party liability itu yang dijalankan jasa raja adalah bodily injury. Kita property damage-nya belum ada, ya. Nah, jadi waktu itu dirancang tahun 64, ya, Undang-Undang 33 dan 34 tahun 4. Sebetulnya kalau lihat kayak kita bilang naskah akademiknya lah dulu itu pernah juga dirancang sekaligus seperti di negara lain, bahwa third party liability, tanggung jawab hukum itu adalah pada pihak ketiga dua-duanya, yaitu bodily injury dan property damage-nya. Tapi mengingat waktu itu, mengingat kemampuan masyarakat, ya, artinya dijalankan dulu bodily injury-nya, kan kira-kira begitu, ya. Nah, kalau kita lihat sejarah apa yang dijalankan oleh Jasara Harja, itu memang awalnya dikasih modal pemerintah. Namanya pemerintah menjalankan itu, kalau rugi kira-kira pemerintah akan bertanggung jawab, kan begitulah, ya, akan menyuntik, ya, sebagai BUMN. Nah, jadi saya ingat ketika saya baru masuk di Kementerian Keuangan tahun 81, mungkin Dalil belum lahir kali. Jadi itu kita udah bicara terus tuh, kapan ini kita mau mencanangkan katakanlah third party liability untuk property damage-nya. Seperti negara lain, yang Malaysia, negara lain yang tadi disajikan oleh Pak Reza, terus lengkap lah. Jadi udah itu menyangkut dua tuh, property bodily injury dan property damage-nya, kan begitu. Nah, pengalaman Jasara Harja, karena saya juga sering berhubungan dengan Jasara Harja, memang Jasara Harja saja yang katakanlah gini, artinya sebetulnya kan pembayaran pajak itu ya wajib, ya kan, artinya wajib lah ya setiap tahun. Walaupun penggantian STNK dulu kan penggantian tuh setiap tahun, tuh dirubah menjadi 5 tahun, kan begitu, ya kan. Itu sampai sekarang menurut Jasara Harja hanya 60% kendaraan yang bayar pajak. Total dari kendaraan, kata Jasara Harja, 40% nggak bayar. Di mana 40%? Mungkin motor-motor gelap di pedesaan, di mana nggak. Kira-kira dari total sekian juta, ratus juta kendaraan, itu yang bayar pajak melalui, itu pun melalui samsat, ya kan, itu hanya 60%, kira-kira begitu. Saya pernah berdiskusi, mungkin nggak sih gini, kalau saya pengalaman saya sekolah di Amerika dulu, ketika saya harus perpanjang STNK saya itu, maka saya bawa polis dari perusahaan asuransi manapun, kan begitu, ya kan. Jadi kalau kita mungkin jadi repot kalau kita bisa beli di mana saja, karena itu pola yang ada adalah kerjasama dengan samsat. Ketika orang bayar pajak, maka dia bayar sekarang itu iuran atau pungutan yang melakukan Jasara Harja, kan begitu, ya kan? Nah, gitu. Jadi saya pernah, kenapa kita nggak bisa melakukan digitalisasi seperti misalnya ya, kayak orang bayar di toko-toko lah, misalnya Alfamart, Indomaret, kan kita bisa bayar apapun sekarang melalui Alfamart, Indomaret, ya. Tapi itu kemungkinan seolah-olah nanti bawa bukti bayar ketika perpanjangan STNK, nggak repot. Akhirnya udahlah. Sampai sekarang kita belum ketemu bagaimana nih, apakah cuma satu-satunya pembayaran Jasara Harja itu melalui samsat. Kira-kira begitulah, ya. Sekarang nih, sampai sekarang gitu. Kita udah pernah berkali diskusi. Nah, melalui undang-undang P2SK ini, pemerintah memang mengatakan dapat menjalankan, walaupun saya agak kecewa ada kata dapat nih, gitu. Jadi kalau di sana kan 2 tahun akan dijalankan 2025. Saya kok nggak termasuk orang yang nggak terlalu optimis ya itu akan dikeluarkan 2025. Karena sampai sekarang pembicaraan mengenai draft PP-nya belum jadi-jadi juga. Kan yang menjalankan PP nanti yang menerbitkan bukan OJK, adalah Kementerian Keuangan, BKS melalui koordinasi dengan beberapa
kantor pemerintahan, kalau kementerian kan gitu ya. Nah jadi tinggal berapa bulan, tinggal 4 bulan. Saya nggak terlalu optimis karena banyak juga amanat undang-undang yang nggak dijalankan juga kan gitu. Jadi sebetulnya ide asuransi wajib yang akan dijalankan ini bukan hanya third party liability untuk properti damage kendaraan. Pemerintah dapat menjalankan misalnya ya untuk katakanlah gempa bumi atau kebakaran untuk rumah tinggal sehingga nanti preminya mungkin disubsidi oleh pemda-pemda kan gitu ya. Jadi Pemda akan wajib menjalankan ini wajib untuk wilayahnya tertentu, misalnya untuk gempa bumi untuk rumah tinggal gitu ya, bukan gempa bumi untuk bangunan-bangunan di rumah tinggal yang sehingga kalau terjadi gempa bumi kan ya pemerintah mengeluarkan dari APBN, APBD maupun katakan sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Nantinya ini akan diwajibkan itu bisa juga yang wajib ke sana. Termasuk misalnya untuk event-event. Itu pemerintah bisa mewajibkan. Misalnya tontonan bola. Nanti penyelenggara itu harus sudah pembelian kartu dari masyarakat including asuransi. Kalau dia terjadi kerusuhan, misalnya kayak gitu, ada kecelakaan. Olahraga, sepak bola, basket mungkin. Atau misalnya event pertunjukan musik. Nanti itu penyelenggara akan diwajibkan, misalnya kalau PP-nya jadi, termasuk misalnya menjalankan itu mewajibkan para penyelenggara pertunjukan musik dia harus mengasuransikan penonton yang masuk kira-kira. Jadi ya siapa yang bayar penonton juga karena mungkin udah including karcis masuk menonton sepak bola. Kira-kira begitulah. Yang wajib itu bukan hanya TPL yang akan dirancang oleh pemerintah. Jadi bisa jadi didahulukan TPL bisa jadi atau barang-barang di PP-nya keluarkan bisa jadi. Apakah nanti 1 PP, 2 PP, 3 PP bisa jadi. Ini lagi jadi BKF itu yang sebetulnya perancang utama PP ini masih cari-cari bahan yang mengumpulkan bahan akhirnya. Saya sudah berkali diskusi, jadi kira-kira begini ya. Partai labil itu pasti akan kita mulai dari yang rendah dulu Pak. Ya nggak mungkin kita bayar. Jadi polanya nanti gini, itu nggak ada uang cash ketika orang kendaraan ini ditabrak. Ini kan terpasti lebih dengan tanggung jawab kendaraan yang dirugikan kan begitu kan, yang tabrak. Maka itu penyelenggara nanti kalau kita konsepnya tidak mau lagi single operator seperti jasa harja, tapi akan ada semacam konsorsium asuransi kira-kira gitu. Meskipun asuransi mana yang bisa anggap konsorsium, ya tentunya ada persyaratan itu yang bisa jadi OJK menentukan misalnya modalnya harus besar kayak gitulah misalnya karena nanti polanya adalah kerjasama dengan bengkel ya di seluruh Indonesia. Jadi begitu ketabrak orang kendaraan itu ketabrak maka yang korban yang kendaraan ini yang properti damage-nya ini rusak ini maka pakai digitalisasi dia foto segala macam dibawa ke bengkel di mana di kecelakaan itu terjadi. Jadi nggak ada penggantian cash nih. Penyelenggara itu akan bayar 5 juta, 10 juta, nggak gitu. Polanya kerjasama dengan mereka. Tapi memang digitalisasi penting seperti yang Pak sampaikan. Jangan sampai nanti kerusakan dikit sama bengkel dibilang, ini kerusakannya besar kan. Bisa gitu kan. Sekalian ngecat kan gitu. Jadi harus ada foto, otomatis segala. Polanya cari begitu. Dan itu seperti ya kerja aja akan diatur. Misalnya kita mulai nih Pak. TPL itu hanya mulai katakan 10 juta maksimum 20 juta. Kalau cuma lampu kita kira-kira yang rusak cuma bumper sedikit berapa? Kan kayak jasa raja kan ada. Kalau misalnya masuk rumah sakit berapa? Rumah sakit pun gini. Kalau cuma masuk rumah sakit berapa? Misalnya cuma maksimal pengobatan berapa? Kalau mati berapa? Nah TPL juga begitu nanti kendaraan itu. Misalnya maksimum kalau sampai total loss berapa? 10 juta, 20 juta, biasanya kita mulai dulu dari yang kecil. Karena apa? Karena kalau langsung besar, nanti perhitungan preminya. Kita mau tahu nih, dengan yang kecil ini, sekaligus juga menghidupkan asuransi komersial. Jadi kalau misalnya, kalau kita langsung, mengganti misalnya sampai nggak mungkin. Ada negara lain memang unlimited. Terutama yang bodily injury. Kalau di kan limited. Di jasa raja tuh yang bodily injury meninggal itu 50 juta. Ya kan? Maksimum biaya rumah sakit berapa? 25 juta. Kalau di Malaysia unlimited.
Kalau kita kecelakaan sekarang, 2 tahun datang masih dokter menyatakan ini sakit pinggangnya ini karena kecelakaan 2 tahun lalu harus dibayar sama asuransi. Kalau kita sistem masih limited. Nah, saya bayangkan kendaraan juga pasti limited lah. Nggak mungkin, kerusakan 2 tahun lagi kan gitu. Jadi kecelakaan. Jadi kita akan mulai, kalau saran saya itu, dari yang itu dulu. Misalnya maksimum berapa, ya kan? Soal premi memang harus jangan mahal, Pak. Kalau di Malaysia, sejuta mahal banget. Gitu kan. Saya bayangin gitu. Jadi saya bayangin, kalau motor berapa ya premi, supaya nggak berat kan kita mulai ini karena terbatas. Nanti itu dihitunglah, misalnya apakah motor cuma bayar, katakanlah supaya nggak meringankan, apa 50.000, apa 100.000, mobil berapa, tergantung cc-nya kan begitu ya kan. Jadi nanti itu kalau misalnya limit yang dibayar itu maksimal cuma 20 juta, dia mau Mercy kayak yang ketabrak, mau truk kan gitu. Karena bengkel menghitung, kira-kira sekian ya gitu. Sehingga nanti itu tetap masyarakat butuh sebetulnya asuransi di atas itu kan nggak cukup kan limited Pak. 10 juta, 20 juta, 30 juta, di atas itulah ruang untuk asuransi komersial. Tetap ada. Supaya orang yang tadi, wah ini masalah apa literasi, segala macam masih kurang, ya masyarakat akan sadarkan harusnya. Jadi edukasi terus sambil berjalan bahwa TPL, asuransi TPL, wajib TPL ini ada limited. Nggak mungkin, wah kalau Mercy bisa diganti sampai 500 juta, sampai 1 miliar, nggak mungkin. Dia harus sama. Sama semuanya namanya TPL. Kan gitu, tanggung jawab hukum. Jadi wajib itu biasanya gini. Jadi dia harus memang covernya itu dasar ya, tidak boleh besar. Karena nanti ada limitnya sehingga terbuka ruang asuransi komersial gitu. Jadi menurut saya memang preminya harus murah, ya kan, supaya nggak beratkan masyarakat kan gitu. Jadi sistem pembayaran gimana? Kita lagi cari-cari. Apa tetap melalui samsat gitu kan? Jadi gabung ketika orang perpanjang STNK kan gitu kan, dia bayar premi atau pungutan buat jasa raja sekaligus bayar TPL untuk apa namanya third party liability untuk property damage-nya. Jadi sekaligus bodily injury-nya maupun property damage-nya. Apakah melalui samsat tetap? Karena kalau nanti ya rumit lah ketika perpanjangan STNK, wah apalagi sekarang perpanjangan STNK kan mengarah ke digital kan begitu ya. Wah, orang beli asuransi, apalagi kalau sistemnya konsorsium, rate-nya akan sama. Kalau tidak konsorsium, nanti banting-bantingan bukan harga Pak, komisi, diskon, ya kan gitu. Jadi saya ada pengalaman lah Pak, yang namanya asuransi yang sekarang ini, kita punya tarif untuk kendaraan bermotor. Diskon komisi maksimal katakan 25%. Tarif tidak dilanggar, komisi tidak dilanggar, expense yang dilanggar. Enggak ada yang dilanggar si expense. Karena itu di dalam perusahaan asuransi Bapak lihat. Coba Pak Eko lihat di perusahaan Bapak. Bapak sih nggak ada pesaing sih ya. Di perusahaan asuransi yang komersial bersaing, ini Pak Ibrahim, Pak Reza, Pak Delil, apal banget nih Pak Amrin misalnya. Kita lihat combined ratio. Combined ratio perusahaan asuransi umum rata-rata 90 sampai 95%. Di atas itu udah rugi. Ya, jadi komisi ratio sekitar 45%, ya. Kemudian bukan, claim ratio sekitar 45%. Kemudian komisi ratio sekitar 5%. Kadang in out kan begitu Pak. Dia bayar kepada broker, kepada agen, tapi dia dapat dari perusahaan reasuransi dari Pak Dalil. Tapi expense ratio itu sekitar 30 sampai 35%. Siapa benar nih? Perusahaan asuransi tidak melanggar premi, tidak melanggar komisi, tapi dia bersaing dalam expense. Ya kan gitu. Jadi kalau orang sakit expense besar-besaran nih, saya tak apa benar. Jadi saya pernah pengalaman ketika orang datang ke saya dulu waktu saya di Kementerian Keuangan, dia bilang, waduh, dia bilang, Fir, kenapa perusahaan asuransi gila lo katanya. Kenapa? Mobil gue pikir ketabrak. Gue ada asuransiin, gue pikir dia bawa ke bengkel. Enggak, tuh dicat di keramat katanya gitu. Gue ketemu, gue lagi jalan, mobil gue lagi dicat di keramat. Gue bilang, lo kenapa milih asuransi itu? Karena murah, itu lo makan. Saya bilang gitu. Lo makan tuh murah. Jadi nggak ada lah Pak. Harga murah, dapat kualitas baik, dapat servis baik, nggak ada dalam teori.
ada uang, ada barang, ada uang, ada kualitas, kira-kira gitu ya. Jadi TPL ini memang masih panjang Pak ya. Jadi kita harus kira-kira berapa premi yang harus dibayar, berapa degradasi klaim yang harus dibayar. Kan nggak sama dong kerusakan pintu sama kerusakan kap mobil beda harga. Jadi ada harga-harganya itu ya. Jadi harus sama. Nggak perlu oh, kalau Mercy dapat 50 juta. Walaupun dia sebagai TPL, saya nggak tahu nanti TPL apakah hitungnya ini, kita lagi cari apakah samain aja semua, apakah kalau mobil CC seperti di Malaysia tuh CC-nya besar dia bayar lebih mahal kan begitu ya kan. Jadi kita lagi cari polanya ini karena pokoknya pertama kali dilaksanakan dia tidak boleh mahal dan jumlah yang dibayar harus basic itu dulu. Kita sekaligus mengedukasi masyarakat karena kalau apa-apa udah mahal nanti orang pada kagak mau bayar itu walaupun wajib susah jadi repot di Samsat nanti gini, oh saya nggak mau bayar, padahal jadi wajib. Nanti kalau dia nggak mau bayar, makin banyak orang tidak yang gelap-gelapan nggak usah perpanjang STNK-nya, kan gitu. Dia, Pak, ini Pak Eko tahu nih mantan polisi misalnya berapa banyak kendaraan yang STNK-nya palsu, bukan suratnya, ya, nomornya palsu pasti ada kan gitu. Yang punya SIM aja cuma sedikit. Saya teman-teman polisi bilang, kok jarang sekarang ini melakukan raja jalan, capek Pak katanya. Kalau motor kita berhentiin, 80% nggak punya SIM, apalagi perempuan katanya gitu. Nah capek juga tuh polisi kan gitu. Nanti kalau kita terlalu mahal, orang tidak mau perpanjang STNK, ya rugi pemerintah juga kira-kira. Dia main kucing-kucingan lah gelap-gelapan. Jadi secara gitu, saya sih terima kasih nih teman-teman mau diskusi masalah ini ya. Ini mungkin nanti saya yakin lah dalam membuat PP saya diminta sama Menteri Keuangan undang berbagai pihak, minta masukan, kita make rule making rule, mengundang juga masyarakat. Jadi tapi kan orang curiga waktu kemarin loh, ini asuransi kendaraan mau apa lagi? Pemerintah mau cari duit. TPR gara-gara TPR pemerintah dimaki-maki kan begitu kan. Jadi saya bilang sama OJK, jangan OJK yang ngomong. Ini yang ngomong harus pemerintah, karena yang bisa mewajibkan adalah undang-undang dan PP. Yang harus ngomong adalah Kementerian Keuangan, yaitu BKF, atau kantor presiden, KSP sekalian. Jangan OJK. OJK nanti hanya ngawasi saja. Kalau diminta kira-kira perusahaan asuransi mana yang akan jadi konsorsium, oke, OJK akan bisa menentukan kan gitu kira-kira. Kemudian dalam pelaksanaannya, oke, OJK bisa lihat, oh ini harus begini ya, betul nggak clean bayar, digitalisasinya gimana, itu bisa. Tapi bicara masalah kewajiban, masalah PP adalah wewenangnya pemerintah. OJK bukan pemerintah, walaupun dibentuk pemerintah, tapi dia tidak punya hak untuk membuat PP atau undang-undang. Gitu, Pak Ibrahim, sharing saya. Saya semangat nih kalau diajak diskusi ini gitu. Luar biasa nih, ya Pak Ibrahim. Semangat aja nih seluruh kita nih. Semangat Ini 45 komprehensif nih tadi dari Pak Firdaus. Memang Pak Haji Amrin diundang nih Babe ini harusnya nih. Enggak lah, nggak usah. Begitu saya baca ini aja kan, baca WA saya, ada ini diskusi boleh nih di tengah-tengah tadi. Ya, saya mungkin melihat kayaknya ada apa keinginan dari pembicara-pembicara ini yang mungkin mau menanggapi. Okay. Tadi menarik juga dari Pak Firdaus nih. Mungkin Pak Reza, Pak Delil, atau Pak Eko ada yang mau menanggapi. Mungkin Pak Ibrahim. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ibrahim. Pak Firdaus mengingatkan saya nggak muda lagi Pak, karena tahun 81 saya sudah ada Pak, gitu ya. Jadi saya melihat ini momentum terbaik buat industri asuransi untuk membenahi banyak hal sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi memang kita berada di situasi di mana trust terhadap industri asuransi ini berada di titik nadir, begitu ya. Dan trust itu berada di titik nadir karena kita tidak deliver our promises, kan gitu ya. Ya kita ini kan jual promise sebenarnya Bapak Ibu, tapi we don't deliver the promises, gitu ya. Sehingga itu mengecewakan publik begitu. Nah,
buat saya ini momentum terbaik dan kita harus bekerja maksimal semua seluruh industri untuk bisa mewujudkan ini. Tadi Pak Firdaus sudah menyatakan ini sesuatu yang berat begitu ya. Tapi saya punya otokritik untuk kita di industri asuransi Bapak Ibu, kritik untuk Bapak Ibu, kawan-kawan dan saya juga. Ini berasal dari cerita dari Nasruddin Hoja Bapak Ibu. Jadi Nasruddin Hoja itu sufi uh, Ya, ya. di Turki. Katanya dia hidup di tahun 13-an abad 13 ketika Kaisar Saljuk berkuasa. Suatu hari Nasruddin ini apa namanya sedang terlihat kebingungan di luar rumahnya seperti mencari sesuatu. Kemudian ditanyalah oleh tetangganya, Nasruddin ada apa? Kamu terlihat kebingungan dan mencari sesuatu. Nasruddin menjawab, saya kehilangan kunci saya gitu. Lalu ditanya lagi, kuncinya hilang di mana? Di dalam rumah saya. Tapi kenapa kamu cari di sini? Ya karena di sini lebih terang, lebih banyak cahayanya. Nasruddin itu seperti kita Bapak Ibu di industri asuransi, kita itu kebiasaan beating around the bush gitu ya. Tadi Pak Firdaus sudah bilang bahwa sejak tahun 81 kita udah membicarakan ini, tapi untuk implementasi sesuatu niat baik kok udah 41 42 tahun lebih kita belum berhasil juga gitu ya. Karena kita terlalu banyak membicarakan hal yang tidak penting, tidak esensi gitu ya. Seperti Nasruddin tadi. Jadi menurut saya kalau kita mau ini sukses Bapak Ibu, kita harus belajar banyak kepada negara-negara yang sudah sukses menjalankannya di berbagai negara. Dan tadi saya summary-kan beberapa hal, ada 6 faktor key success factor. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah rules, regulation, aturan main itu memang harus detail dan komprehensif Bapak Ibu gitu ya. Saya ambil contoh di Malaysia Bapak Ibu, even SOP kalau kita ada klaim itu dipublikasikan ke apa namanya ke publik, dan itu harus ditempel di mana-mana di website dan di premis perusahaan asuransi, dan itu diputuskan oleh bank negara Bapak Ibu sebagai regulator. Jadi saking seriusnya mereka memastikan bahwa semua skema ini apa namanya berjalan dengan baik, dan masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya gitu ya. Betul-betul masyarakat melihat bahwa industri asuransi ini deliver the promises kan begitu ya. Dan jadi ini pekerjaan berat dan kita harus desain ini sedetail mungkin, sekompresif mungkin. Begitu selesai kita harus implementasikan ini sedisiplin mungkin, dan para pelanggar itu termasuk pelanggar tarif harus mendapatkan hukumannya. Kelemahan kita adalah di rule enforcement Bapak Ibu. Karena pelanggar bisa walk away begitu saja dengan pelanggaran mereka begitu ya. Kemudian edukasi, ini juga otokritik kita. Kita tidak mengedukasi masyarakat dengan baik, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau saya posisikan diri saya sebagai publik berkaitan dengan wacana asuransi wajib ini, maka kalau saya bukan orang asuransi, pastilah saya juga akan berpikir, ini ngapain sih perusahaan asuransi ini? Beban kita udah apa namanya, udah berat, masih pengen ngusulin asuransi wajib ke pemerintah, begitu nambah beban aja, padahal nanti klaimnya susah, gitu. Kenapa begitu? Karena kita fokus di area yang untuk kita saja. Hari ini kita fokus pada apa? Oh, bagaimana nanti bentuknya ya? Apakah ini akan free market? Apakah kasih ke jasa raharja aja? Apa kita bikin pool konsorsium? Itu hanya buat kita aja Bapak Ibu. Yang perlu kita edukasi, explain ke market adalah apa benefitnya buat mereka. Apa benefitnya buat pemerintah? Apa benefitnya buat hospital? Buat apa namanya garage, buat bengkel. Bahkan Pak Eko bilang berapa juta mobil nggak bayar pajak. Malah kita perlu memikirkan bagaimana caranya dengan asuransi wajib ini kita bisa menurunkan jumlah mobil yang tidak bayar pajak itu. Ada benefitnya untuk kepolisian, ada benefitnya untuk income negara juga. Jadi kita nggak berpikir komprehensif seperti itu. Kita cuma mikirin diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi itu otokritik saya untuk apa namanya untuk kita semua. Next, kita harus mengkomunikasikan ini ke masyarakat, menjelaskan apa benefitnya, apa value-nya buat mereka, begitu ya. Dan kalau value-nya itu sudah bisa mereka pahami, tidak akan ada komentar bahwa ini mahal, ngambil duit kita. Enggak dong.
Karena itu kan mahal murah itu kan tergantung bagaimana persepsi publik terhadap value yang kita offer, Bapak Ibu. Kalau mereka melihat value-nya hanya untuk asuransi, mereka tidak lihat value untuk mereka, pasti any price will be very expensive for them. Kan begitu. Jadi saya pikir kita harus harus lebih dewasa sebagai industri menurut saya, explain ke semua stakeholders apa value yang terbaik, bahkan kepada negara tadi seperti saya singgung bahwa ini akan menurunkan beban negara akibat social cost yang timbul dari road accidents, bahkan ini akan membuat apa namanya road kita akan semakin aman. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi saya berpikir kita harus kerjasama di sini, kolaborasi, dan saya apresiasi ICAI ini. Pak Amrin, ICAI mungkin adalah asosiasi pertama yang mengangkat ini, yang mencoba mengedukasi publik dengan mencoba membuka apa diskusi yang open, yang transparan tentang topik ini. Jadi kudo untuk Pak Amrin dan ICAI. Begitu saja mungkin Pak Ibrahim. Makasih. Saya coba tambahin lagi gini Pak. Silakan, Pak. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Delil. Memang makanya saya bilang saya tuh kok nggak terlalu optimis ya. Januari 2025 ini bisa dijalankan gitu, bisa ada lahir PP-nya karena masih banyak. Termasuk tadi gitu. Sebetulnya apakah ini akan operator tunggal atau konsorsium? Saya sih berpendapat konsorsium. Sebetulnya saya tidak terlalu suka itu kalau kita memberikan monopoli pada satu perusahaan saja, kan begitu. Jadi ini nanti menimbulkan igrila, apalagi suasana sekarang market agak bebas, belum lagi yang namanya sosmed, habis kita kalau memberikan monopoli. Jadi saya berpikir begini, karena ini dari masyarakat untuk masyarakat, ya nantinya tanggung jawab hukum ini, jadi masyarakat untuk masyarakat. Jadi yuk masyarakat sama-sama dulu. Bahkan saya pikir nggak perlulah pemerintah itu akadnya kalau nanti itu konsorsium, kan modal dari perusahaan asuransi masing-masing ngumpulkan modal kan berapa nih kita untuk menjalankan ini kira-kira begitu awalnya misalnya, tidak perlu pemerintah lagi. Sehingga kenapa konsorsium? Saya kok termasuk orang yang tidak terlalu suka misalnya kalau jasa harga itu untung terlalu besar. Padahal ini kan yang namanya asuransi wajib bersifat sosial dari masyarakat untuk masyarakat, ya. Karena itu saya selalu menyatakan, jadi saya yang mendorong misalnya ini. Kalau sekarang untung jasa raga 1 triliun, 2 triliun, nggak bener ini. Gitu. Jadi seharusnya dikembalikan pasar masyarakat. Dulu kita naikkan 25 juta, 40 juta, sekarang naik ke 50 juta, tanpa menaikkan premi atau pungutan kepada masyarakat. Karena harus kita kembalikan masyarakat. Dan ingat di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Di sana sudah disinggung mengenai program penjaminan yang akan dilaksanakan oleh LPS. Nantinya asuransi wajib, program asuransi wajib, program sosial tidak dijamin, tidak masuk dalam program penjaminan. Itu undang-undang udah ngomong. Jadi siapapun nanti penyelenggara konsorsium ataupun operator tunggal, program ini termasuk yang dikecualikan dari program penjaminan oleh LPS. Karena undang-undang ngomong begitu. Ya, jadi ini artinya pokoknya asuransi wajib, asuransi itu dikecualikan dari program penjaminan. Kita aja sekarang ini mengenai program penjaminan masih bingung. Produk mana yang harus kita jamin? Kan LPS. Nggak mungkin lah satelit kita bayar. Kan pasti sama tuh. Paling maksimal katakanlah entah 500 juta, 1 miliar yang kita jamin. Masa satelit yang harganya 350 juta dolar orang beli penjaminan mau dibayar 1 miliar dia. Jadi kita akan mulai dari produk-produk individu yang akan dijamin. Kira-kira gitu ke depan, kan begitu ya. Jadi pokoknya yang program penjaminan itu nanti gini. Kenapa program penjaminan ada? Supaya masyarakat bebas memilih asuransi yang mana dia mau beli dengan limit yang terbatas. Katakanlah karena begini, masyarakat adalah lack of information terhadap kesehatan perusahaan asuransi. Yang tahu kan cuma Pak Deli dan teman kitanya asuransi. Oh dia RBC sekian masyarakat mana tahu. Kira-kira gitu. Jadi dengan program ini lo beli deh asuransi apa namanya dimanapun nggak apa-apa dijamin nih kalau sampai 1 miliar kira-kira begitu ke depan ya untuk nuti lack information. Jadi Pak Deril, saya yakin nanti PP ini akan memuat sekaligus termasuk bagaimana sih SOP-nya kalau klaim. Bagaimana digitalisasi yang harus dilakukan.
preminya berapa, kerjasama dengan siapa, kan begitu. Pembayarannya apakah ikut samsat, apakah nanti bebas, kayak gitu-gitu, itu yang lagi perlu dikaji terus. Jadi waktu kemarin OJK ngomong, wah nanti asuransi masyarakat ribut. Saya bilang jangan ngomong OJK, yang ngomong harus pemerintah BKF. Saya tanya orang Kementerian Keuangan, kenapa dia ngomong, Pak kita draft PP-nya aja masih meraba-raba, bagaimana kita ngomong, kira-kira gitu Pak. Karena salah ngomong, jangan ngomong lagi ngomong tepara-tepara masyarakat protes, tiba-tiba ngomong, oh asuransi. Wah, kaget masyarakat. Pemerintah mau cari uang ya 16 triliun, kira-kira gitu. Buat untuk PKN segala. Oh, pusing dah bicara kayak gitu. Padahal ini sosialisasi harus dilakukan. Saya setuju dengan Pak Reza, Pak Delta Bita, harus sosialnya harus lengkap ini. Ya, yang dimaksud TPL apa? Jadi Kak Jasa Raja kemarin saya diskusi gini, dia pusing Pak. Apakah misalnya kecelakaan tunggal harus dibayar apa tidak? Sekarang definisi kecelakaan tuh banyak Pak. Dia kan harus korban harusnya. Korban daripada misalnya kalau bodily injury itu jadi tabrak kendaraannya penumpang. Orang itu sekarang bisa kecelakaan tunggal nabrak pohon, kecebur jurang, nabrak rumah karena menghindar. Menghindar kambing, menghindar ayam, menghindar motor. Akhirnya dia cebur ke jurang. Itu gimana? Ini termasuk dapat nggak dari jasa raja korban kayak gitulah. Itu kan sekarang kalau dia bayar kan biasa di asuransi kita bayar eksgrasia. Kalau terlalu besar dikejar-kejar Pak sama kejaksaan. Ini nggak ada undang-undang eksgrasia. Jasa raja harus bayar kayak gitu-gitu. Karena kan sekarang berkembang begitu. Saya bilang dia minta gini Pak. Sekarang bagaimana kalau no fault? Oh nggak bisa. No fault itu artinya semua dibayar. Yang artinya ketabrak maupun yang nabrak dibayar tanpa melihat siapa yang salah. Namanya TPL kan begitu, third party liability. Tapi kalau definisi mengenai kecelakaan tunggal memang jadi berubah sekarang. Bisa jadi menghindar, karena menghindar dia jadi nabrak atau dia menjadi nabrak pohon kayak gitu-gitulah yang terus dipikirkan untuk kita lakukan. Saya setuju dengan Pak Dalil bahwa sosialisasi harus dilakukan. Nanti di PP-nya syarat lengkap. Kalau PP kurang lengkap, apalagi mungkin ada surat edaran semacam kayak gitu dari Kementerian Keuangan, dari OJK mengenai detail, mengenai Saya setuju bahwa misalnya SOP nanti SOP klaim ya, SOP pembayaran, SOP begini itu harus mendapat konsorsium gampang kan. Satu term and condition disetujui OJK. Nah, itu gampang itu kan gitu. Asal dibuat oleh konsorsium secara benar. Gitu Pak, dari tambahan dari saya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Firdaus. Ini kayaknya belum lengkap nih kalau kita belum dengar pendapat dari Pak Eko. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak. Apa yang disampaikan Pak Firdaus tadi luar biasa. Jadi banyak masukan yang kita dapat tadi dari Pak Firdaus. Jadi beliau tidak memikirkan dari sisi keuntungan asuransi saja atau pemerintah, tapi dia juga memandang kepentingan masyarakat juga yang harus kita perhatikan. Karena gini Pak, kalau menurut pendapat saya, masalah TPL, saya juga belum begitu banyak masalah TPL ini saya dapat. Jadi sebagai informasi, kemarin kapan hari saya ketemu sama Pak Ketua AAUI, itu mengatakan bahwa memang TPL ini akan dilakukan secara konsorsium. Konsorsium di mana nanti ada 3 leader, kemudian ada yang lain dapat share semua, termasuk dari asuransi Bakti Bayangkara juga, gitu kata rencananya seperti itu. Tetapi kita harus lihat Pak, bahwa kemampuan masyarakat kalau kita kaji, bahwa saya lama di lalu lintas Pak, jadi saya tahu bahwa pemilik kendaraan yang ada di Indonesia itu 80% adalah roda 2, 20% roda 4. Sehingga kalau dia dari komposisi kendaraan ini bahwa banyak masyarakat kita yang di bawah, menengah ke bawah Pak. Jadi kemampuan itu yang kita kaji itu, yang kita ini kan. Sehingga kalau ini pun diperlakukan, tadi saya setuju sekali dengan Pak Firdaus bahwa dalam waktu dekat Januari kayaknya pesimis. Mungkin saya setuju. Karena apa? Karena PP sampai sekarang kan belum ada Pak PP-nya. Ya, sehingga bagaimana nanti untuk mengejar 4 bulan ini, apakah PP nanti sudah clear kemudian diberlakukan
TPL ini di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kalau kita nanti ini diberlakukan secara konsorsium, nanti yang disampaikan Pak Pak Delil tadi, saya setuju. Karena harus comprehensive rule and regulation. Apakah ini sudah selesai? Kemudian yang jadi masalah lagi adalah centralization of database nanti. Database-nya. Bagaimana untuk mengatur secara konsorsium nanti database-nya sama. Ini kan tidak mudah. Ya, tidak mudah bagaimana pengaturannya. Ini kan nanti bagi siapa yang melaksanakan. Jadi kita perlu edukasi dan literasi yang intens kepada masyarakat sehingga masyarakat betul-betul siap untuk menerima TPL ini. Jadi nggak keberatan lagi. Dan kami saran nanti mungkin Pak Reza, Pak Delil ini mungkin bisa disampaikan sebagai saran. Saya rasa nanti untuk preminya untuk roda 2, roda 4, kemudian penumpang itu harus dibedakan. Karena kemampuan masyarakat kita seperti roda 2 ini kan banyak sekali ininya ya. Yang punya roda 2 dibandingkan dengan roda 4 maupun yang untuk penumpang umum kan pasti harus beda supaya ada keadilan bagi mereka. Jangan sampai nanti roda 2 dengan roda 4 bedanya beda, kata orang Medan beda-beda tipis kan nggak adil nanti itu ya. Saya rasa ini masukan dari kami, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti PP-nya sudah terbit dan kemudian regulasinya juga lengkap semua sehingga nanti kita melaksanakan. Kalau asuransi sih senang-senang aja Pak, kan dapat share walaupun berapa nanti senang-senang aja. Tapi kira-kira masyarakat nanti menerima nggak? Nah, kita harus pikirkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya mementingkan kepentingan asuransi saja atau kepentingan pemerintah, tapi kita harus mementingkan masyarakat kita. Itu. Kalau menurut saya kami itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Menarik tadi Bapak meng-highlight beberapa poin yang mungkin nanti bisa menjadi masukan kita dari industri juga kepada regulator gitu ya terkait dengan ini. Dan juga memang tadi Bapak-Bapak menyampaikan pesimis ya di 2025. Kita juga melihat sebenarnya saya terakhir ketemu BKF tuh mungkin bulan lalu ya Pak. Jadi mereka bilang ada sekitar 20-an PP yang harus keluar terkait dengan Undang-Undang P2SK gitu ya. Jadi kayaknya sih pesimis ya akan sampai di 2025 gitu kan. Karena setelah PP kan OJK harus kerja lagi nih gitu ya. Siap kayak tadi penetapan konsorsium gitu. Hal-hal seperti skema gitu ya nanti perlu didiskusikan lebih lanjut gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan tidak 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 2025 gitu ya. Jadi kita masih ada waktu mungkin memberikan usulan-usulan yang lebih konkret kepada regulator. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah molor cukup jauh nih karena diskusinya panas nih dan menarik. Jadi usul Pak Amrin mungkin perlu ada sesi berikutnya nih Pak Kalau terkait siap. dengan ini. Tapi mungkin nunggu Baik, Mas. kejelasan sedikit lah paling nggak ada draft PP gitu ya Pak. Nanti lebih lebih seru tuh diskusinya Pak gitu. Dan sebelum ditutup dari saya ada apa namanya sedikit eh, rangkuman mungkin yang kita bisa dapatkan dari diskusi malam ini tadi ada satu poin mengenai start small. Nah, ini disampaikan juga oleh Pak Firdaus dan bapak-bapak yang lain juga ya. Jadi kita jangan mulai dari yang besar karena nanti akan ada penolakan dari masyarakat juga takutnya gitu ya. Karena beban akibat apa namanya dampak ekonomi global juga masih terasa sampai sekarang gitu ya. Kemudian juga skemanya sebisa mungkin deliver value gitu ya. Deliver value-nya bukan hanya kepada industri asuransi, juga kepada masyarakat dan negara gitu. Jadi kita bisa tunjukkan nanti kepada para stakeholder bahwa ini bermanfaat gitu. Tadi Pak Deli cerita mengenai protection gap gitu yang harus kita isi dengan adanya produk ini gitu ya. Dan juga terakhir mengenai kolaborasi ini yang penting adanya sinergi dari semua pemangku kepentingan gitu ya. Karena ini kepentingan bersama, kepentingan negara, kepentingan masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan eh, apa namanya industri asuransi bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Mungkin Pak Amrin ada tambahan Pak? Sama saya mengucapkan terima kasih pada para narasumber semua. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat semua, ya bagi grup ISA khususnya.
Dan nanti mohon masukannya untuk tema yang akan datang, kita akan bahas apa gitu ya. Silakan saja nanti di WA ataupun dibicarakan di grup ICAI. Makasih, Pak Ibrahim, itu saja. Sampai Pak jumpa Ibrahim, itu. boleh minta waktu 1 menit, Pak Ibrahim? Ya, silakan Pak. Ini last comment, Pak. Burning comment menurut saya pengen usul konkret untuk industri asuransi untuk lebih proaktif mendrive inisiatif ini, Pak. Artinya tentu mungkin lebih baik di bawah asosiasi begitu ya. Untuk juga mulai menggandeng stakeholders yang lain yang akan terlibat sebagai satu ekosistem dari asuransi wajib ini. Ya hospitalnya, ya bengkelnya, ya pak polisinya, DLLAJ-nya, dan sebagainya. Gitu ya. Kita harus drive ini untuk mendesain, kita belajar dari negara-negara lain yang sudah successful begitu ya. Jadi kita mengekspand diskusi kita, karena diskusi kita advance sekarang hanya untuk isu apakah dengan pool atau tidak gitu ya. Itu pun belum terdeliver dengan baik, apa pro and con pool dan konsorsium, apa pro and con dari free market misalnya. Jadi kita harus buka ranah diskusi itu selebar-lebarnya bagi semua perusahaan asuransi dan semua stakeholders yang mungkin terlibat, sehingga banyak kepala yang memikirkan. Kita mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang terbaik, belajar dari negara lain, tapi kita adjust sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Dan semua hal tadi terkait dengan premi terlalu mahal dan segala macam kita address di situ. Saya yakin itu cara terbaik untuk menemukan the best model untuk Indonesia. Dan itu kita bisa mulai sekarang tanpa menunggu PP. Bahkan karena kita sebenarnya perusahaan asuransi yang paling ngerti apa itu asuransi dan produk-produknya, why not kita juga educate BKF dan pemerintah kita agar PP-nya juga nanti tidak terlalu jauh dari ekspektasi kita. Mungkin begitu Pak Amrin dan Pak Ibrahim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Delil. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara malam ini. Ada Pak Eko, Pak Reza, dan juga tadi tanggapan-tanggapan yang menarik dari Pak Firdaus nih Pak. Terima kasih Pak Suhu untuk masukan-masukannya. Acara kita tutup ya Pak Amrin. Nanti mungkin kita ada sesi berikutnya kalau ada kabar terbaru mengenai ini supaya mungkin bisa kita teruskan menjadi solusi yang konkret tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Delil, dan kita bisa bantu drive juga ide-ide dari kita untuk disampaikan kepada pemerintah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Sampai ketemu siap. selalu. Siap. Selamat penjelasan siap. Pak Ibrahim, Pak Delil, Pak Firdaus, semua Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, mohon izin pamit ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Terima kasih Pak Amrin, terima kasih Bu Bapak. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam.